Nutrifood, Kang Hanan dari Bubur Ayam Joli, dan Mas Bimo Barata dari Kopi Loka. Yang kami hormati Ibu Ramasanti Zinaida yang telah bersedia moderator pada acara hari ini. Yang kami sayangi semua dosen mata kuliah kewirausahaan. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa baik yang bergabung dalam Zoom maupun yang mengikuti melalui live streaming di Bina Dharma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami haturkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam suasana seperti sekarang kita masih bisa menyelenggarakan Creative Entrepreneur Fair tahun 2020. Acara ini adalah acara tahunan yang selalu dilakukan oleh Universitas Bina Dharma sebagai ujian akhir semester bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Creative Entrepreneur Fair ini akan dilaksanakan dalam dua acara. Yang pertama adalah hari ini seminar kewirausahaan dengan tema Digital Marketing Hadapi Pandemi COVID-19, dan nanti tanggal 4 Juni tahun 2020 kita akan menyelenggarakan Business Plan Competition. Kita akan memilih 5 finalis proposal terbaik. Sebagai ketua penyelenggara pada kesempatan kali ini, saya melaporkan sekalian bahwa peserta seminar kita itu ada 519 mahasiswa yang terdiri dari berasal dari prodi teknik informatika, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, sastra Inggris, sistem informasi, manajemen perusahaan, teknik komputer, pendidikan bahasa Indonesia, ilmu komunikasi, dan pendidikan olahraga. Proposal bisnis yang terkumpul ada 87 proposal. Bapak Ibu, acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bina Dharma dan disponsori oleh Lokalate, Kopi Loka, Bubur Ayam Joli, Bank Perkreditan Sumsel, IMA Chapter Palembang, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Demikian pembukaan dari saya. Selamat berseminar buat teman-teman semua. Sebelum berseminar, saya akan men-share dulu kira-kira acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Jadi jam 9 kita sudah mulai pembukaan, kemudian saya sekaligus ada laporan panitia, nanti kemudian ada sambutan dari Direktur BDEC, Direktur DIIB, kemudian nanti ada pembukaan dari Pak Isman Herdiansyah, dan nanti setelah itu baru kami bagikan ke moderator. Terima kasih atas semua kerjasamanya, terutama teman-teman. Saya tutup pembukaan saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, Bapak Herianto. Kepada Bapak Herianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor Rektor Bidang Aristika, Dr. Isman Herdiansyah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang pada hari ini ikut dalam acara seminar. Pertama dalam pengisi acara Pak, atau saya panggil Kang Hanan aja, Kang Anan ya, Bubur Ayam Ijo. Kemudian ada Bimo Barata Lokal, Kopi Lokal. Kemudian juga Pak Andri Gunadi, Nutrifood. Kemudian Pak Marzuki dari Direktorat atau dari BPR. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan pada hari ini
kita masih diberikan kesehatan. Dan saya juga pada hari ini mengucapkan mohon maaf lahir batin karena kita masih dalam suasana hari raya Idul Fitri. Untuk diketahui bahwa tadi udah disambutan juga dari ketua bahwa pada hari ini diikuti oleh banyak peserta, kurang lebih 500 peserta. Kemudian acara ini juga sudah menjadi agenda dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis yang dulu namanya BDSC yang dulu itu Ibu Santi dulu direktoratnya, saya hanya meneruskan daripada Ibu Santi itu Kang Anan dan bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar pada hari ini. Saya kira karena acara kita masih banyak, saya tidak akan terlalu panjang. Nanti juga akan ada sambutan daripada Wakil Rektor 1, Pak Isman. Hanya satu berpesan kepada para peserta untuk mendengarkan apa yang dibicarakan nanti oleh para pembicara pada hari ini. Semoga apa yang mereka sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor Bidang Artika sekaligus membuka acara seminar. Kepada Bapak Isman Herdiansah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini Palembang cerah. Saya bisa berkumpul secara virtual dalam Zoom meeting untuk menyelenggarakan kegiatan rutin Entertainment Fair. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah bersedia memenuhi undangan dari Direktorat Inovasi dan Panitia. Kalau saya lihat dan sudah hadir ini ada Kang Anan ya dari Bubur Ayam Joli. Ya Pak. Kemudian ini Kang atau Pak atau Mas ini Bimo Barata. Kemudian Pak Andri Gunadi, selamat pagi, dan juga ada Pak Marzuki dari BPR Sumatera Selatan. Saya pikir seluruh narasumber ini sangat kompeten dalam bidang masing-masing, tidak diragukan lagi. Sekali lagi atas nama Universitas Bina Dharma, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktu dari bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu peserta conference ini dan seluruh mahasiswa yang saya cintai, khususnya kepada Direktorat Inovasi Pak Heri, Pak Herianto dan tim serta segenap panitia. Universitas Bina Dharma tentu memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini dalam situasi yang kita masih terus recovery di banyak tempat ini, masih banyak yang zona merah, kita masih terus bisa beraktivitas, dan tentu yang paling utama adalah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi para mahasiswa dan saya tidak akan berpanjang lebar karena memang ya ikan cepat ikan bagus, ikan gabus gitu ya, semakin cepat semakin bagus. Dan tanpa berpanjang lebar, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini, Creative Entrepreneur Fair, khususnya terkait dengan digital marketing dalam situasi era pandemi COVID-19. Secara resmi kita nyatakan dibuka. Sekali lagi, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, dan untuk seluruh mahasiswa Dharma tentu akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai bagian dari kurikulum kalian untuk berseminar. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit karena kebetulan ada kelas ya, Bu Desi, Pak Heri, dan seluruhnya. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Isman Herdiansah. Nah, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan paparan dari dua narasumber kita yang luar biasa, dari Bapak Andi Gunardi dari Nutrifood dan Bapak Marzuki dari BPR Sumsel. Acara akan saya berikan kepada moderator. Silakan kepada Ibu Rahma Santi Zinaida untuk memimpin acara. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar ya? Jelas. Mohon izin kepada rekan-rekan mahasiswa, ini di mute semua. Lalu apabila rekan-rekan dalam kondisi yang tidak baik, misalnya sedang lagi masak atau lagi apa, videonya juga boleh, kalau misalnya nggak di-sharing dulu, nggak apa-apa. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman mahasiswa, mohon memberikan nama dan juga prodinya. Oke. Halo, apakah bisa didengar suara saya? Jelas ya? Jelas. Baik. Pada pagi hari ini, terima kasih kepada Pak Isman yang sudah membuka kegiatan ini. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini adalah kegiatan rutin 1 tahun, itu diselenggarakan 2 kali, dan karena di tengah pandemi sebenarnya kita sudah mempersiapkan kemarin untuk acara di salah satu mall, namun karena satu dan lain hal terpaksa kita adakan secara virtual. Langsung saja, Bapak Ibu yang belum mute suaranya boleh di mute. Sambil menunggu, ini saya lihat masih ada rekan-rekan mahasiswa yang belum mute. Ya, bentar ya Bapak Ibu, Bapak bicara. Sudah. Halo? Baik, kita langsung kenalan sama narasumber kita pada pagi hari ini. Saya sapanya ini sebenarnya manggilnya Kando Marzuki, tapi manggilnya harus Bapak ya, karena di sini ya, di webinar ya. Pak Marzuki, sarjana ekonomi, gelarnya banyak nih, CEC, CRBD, Certified Executive Coach, dan Certified Rural Banking Director. Ya, serem banget nih gelarnya. Mana Pak Marzuki? Sudah bisa bergabung? Kapan? Iya. Pak Marzuki adalah Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. Iya.
Selamat pagi Pak, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Saya nggak nyangka kalau nggak direktur utama tuh mukanya semuda Pak Marzuki loh. Saya pikir kalau namanya direktur itu ya pasti udah gimana gitu ya. Ternyata masih muda. Bisa aja Mas. Yang pembicara kedua itu ada Pak Andi Gunardi Cahyadi, rekan saya, rekan sangat akrab dari Customer Development Manager PT Nutrifood Indonesia. Selamat pagi. Pagi. Saya ngopinya, thank you for the coffee mug ya. Oke. Yang ketiga saya mau sapa Pak Bimo Barata, juga adalah rekan saya, owner dari Kopi Loka, tempat ngopi juga nih. Iya, mana kopinya nih? Ya, Pak Bimo ini juga adalah dosen ekonomi di Unsri Universitas Sriwijaya dan owner dari banyak sekali usaha ya. Salah satunya yang saya tahu sih Apotek Aditya, mungkin teman-teman suka berobat juga nih di Apotek Aditya ya. Lalu juga ini bos peternak telur, wah keren banget ya pokoknya Pak Bimo nih. Dan juga ketua LPPM bidang pengabdian di Universitas Sriwijaya. Yang punya Apotek Aditya. Nah, yang terakhir saya mau sapa, Yang punya Apotek kebetulan baru Aditya, kenal Apotek Aditya dulu. Kang Anan, bubur ayam Joli. Kalau buburnya saya udah akrab banget, tapi kalau orangnya jualan baru kenal. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu dan Bapak di tim dosen kewirausahaan dan juga rekan-rekan kewirausahaan, kita langsung saja dengerin. Sebenarnya ini bukan seminar yang formal ya, jadi kita boleh nanti siapin pertanyaan-pertanyaan, bisa tulis di chat roomnya. Di sini ada terdaftar 100 partisipan, tapi di YouTube itu sekitar 300-an yang akan bergabung karena ini adalah sebuah kegiatan wajib prinsipnya. Jadi nanti kalau misalnya mau bertanya, teman-teman siapin dulu. Nanti pas sesi pertanyaan akan saya buka, teman-teman bisa tulis di chat roomnya dan akan dikontrol oleh operator. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang paling bagus, nanti kita akan kasih hadiah. Oke? Sudah mengerti kira-kira peraturannya? Mohon bisa di unmute, tadi sudah diinfokan di unmute. Dan video juga boleh dinonaktifkan, nggak apa-apa kalau misalnya mau ngambil kopi dulu, mau ngambil makanan dulu, karena akan sangat menarik sharing session kita dengan pembicara pada pagi hari ini. Kepada Pak Marzuki, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Santi. Biasanya kita panggilnya Mbak Rahma atau Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator ya, Mbak Santi, kemudian Pak Herianto, Ibu Desi, tadi ada Pak Iman juga. Dan kemudian senior-senior saya ini ada Kang Anan, ada Mas Bimo, sama kemudian satu lagi tadi yang hari ini sudah bisa berkumpul kita di acara yang diselenggarakan oleh Bina Dharma. Kami pertama mengenalkan diri, nama saya Marzuki, Direktur Utama Bank BPR Sumsel. Sebenarnya nggak asing lagi dengan Bina Dharma ini Pak Herianto. Kami sudah bekerja sama sangat lama, bahkan dengan almarhum Bapak Profesor Buhori. Bahkan saya pribadi waktu nikahan yang ngasih kata sambutan wakili keluarga kami almarhum kayak gitu. Jadi dengan Bina Dharma sudah sangat akrab sekali. Kemudian kami tahu sendiri Bina Dharma ini sudah sangat maju sekali, kami lihat perkembangannya dari saya dari tahun 2008 atau 2009 ya. Dulu ada pusat karir center sama Ibu Widiawati pernah bekerja sama. Waktu merekrut banyak karyawan dari lulusan dari Bina Dharma. Mudah-mudahan di BPR Sumsel juga bisa bekerja sama dengan Bina Dharma dalam hal seperti itu, misalnya pengembangan karir dan juga inkubator bisnis. Pagi ini sebenarnya agak
ini juga Pak ya, agak gimana karena biasanya kan ini di depan para akademisi ini ilmunya banyak. Jadi saya mencoba minta izin sharing saja secara praktek di lapangannya seperti apa. Pengantar diskusi ini saya membawa judul sesuai dengan tema besar yang dibawa oleh Bina Dharma. Itu adalah mengenai creative entrepreneur. Kita hubungkan dengan kondisi yang akan muncul di hadapan kita, yaitu new normal era yang sudah siap ya, di depan kita. Mungkin langsung saja Pak, dibantu slide-nya ya. Kami dari pihak perbankan terus melakukan diskusi dalam wadah Perbarindo. Kami mengamati bahwa kondisi hari ini memang luar biasa, beda dengan tahun 98 atau 2008 yang krisisnya itu sebenarnya parsial ya. Kalau sekarang seluruh dunia mengalami krisis, sementara krisis sendiri ada yang namanya ketidakpastian yang sangat membuat masyarakat kita cemas, panik, lalu banyak yang di rumah, harga komoditinya juga turun drastis, kemudian daya beli menurun, dan banyak imbasnya yang membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi turun. Selanjutnya, nah kami memandang bahwa ada beberapa sektor yang memang mengalami dampak paling utama, yaitu seperti sektor pariwisata dan turunannya yang sudah pasti mengalami dampak penurunan seperti hotel, restoran, tempat hiburan, ya, handicraft, dan toko-toko tentunya sudah banyak yang tutup. Kemudian sektor otomotif karena orang sekarang mungkin lebih banyak kepada kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder seperti sektor otomotif. Transportasi juga mengalami gangguan, bisa kita lihat mungkin di medsos banyak driver atau sopir angkutan antar kota yang mengeluh nggak bisa jalan. Kemudian nasabah-nasabah kami juga yang bergerak di bidang sektor konstruksi, kemudian perumahan juga mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis. Sektor keuangan tentu juga terdampak, seperti perbankan. Kalau kita lihat BUMN sudah melakukan restruktur beberapa triliun ya, seperti BRI dan lain sebagainya. Sementara juga minyak bumi atau minyak dunia juga harganya turun dan berpengaruh juga ke sektor turunan-turunannya. Selanjutnya. Nah, di balik krisis, kami selalu percaya bahwa ada sektor lain yang juga mengalami sebaliknya. Sama seperti krisis misalnya di tahun 98 atau 2008, di saat krisis ekonomi, malah misalnya dulu petani kopi di Pagar Alam malah justru panen waktu dolarnya melonjak. Jadi di dalam krisis pasti ada juga yang sebagian mengalami sebaliknya. Nah, dalam COVID juga ada yang merasakan manfaat. Justru teman-teman saya yang bisnisnya di alat-alat kesehatan justru lagi panen nih. Sekarang malahan ada yang bisa sampai kebeli ruko seperti itu karena berhasil menjual alat kesehatan dengan harga yang sekarang sudah sangat tinggi dan kemudian permintaan juga cukup tinggi. Kemudian juga sektor-sektor teknologi seperti penggunaan kuota, paket data dan lain sebagainya juga meningkat, e-commerce. Kemudian agriculture dan retail. Jadi kalau nasabah-nasabah kami yang sembako justru sekarang omsetnya lagi naik-naiknya nih, Pak Herianto dan teman-teman. Mungkin Pak Andi juga mengalami peningkatan omset, Pak Andi ya. Amin Pak. Ya, karena banyak orang yang membutuhkan sembako atau juga kebutuhan sehari-hari. Dengan kepanikan akhirnya mereka melakukan menjaga ketahanan pokok di dalam rumah atau yang sering juga disebut menimbun seperti itu. Lanjutnya.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya tadi secara rangkuman ada beberapa industri yang mengalami penurunan omset atau bahkan tutup sama sekali. Beberapa teman-teman kita atau nasabah kami juga yang bergerak di bidang perhotelan atau kos seperti itu akhirnya banyak yang tutup. Kemudian juga tempat olahraga seperti fitness, kemudian tempat main badminton, banyak juga nasabah kita yang sementara istirahat dulu, tapi banyak orang yang takut untuk datang berkumpul mengadakan kegiatan bersama tempat seperti mall terdampak. Dan juga tidak tapi ada yang balik. Dan sementara kembali sebelumnya, sementara posisi bank sendiri itu ada di tengah-tengah sebenarnya. Ada suara burungnya. Mohon maaf Pak Marzuki sebentar. Bapak Ibu mungkin bisa di unmute dulu Bapak Ibu. Oke, Pak Marzuki bisa di unmute. Pak Marzuki. Ya, ya. Ya, oke, bisa dilanjutkan Pak. Bisa lanjut ya. Tadi Lanjut, suara Pak, iya. bagus. Bisa kembali ke slide. Bantu kembali ke slide. Nah nih, ya. Jadi kalau kita lihat posisi bank itu ada di tengah-tengah sebenarnya. Memang ada sedikit pengaruh dari COVID-19 yang juga nanti bisa saya ceritakan di slide-slide berikutnya terhadap dampak terhadap bank. Tapi karena ada nasabah kita yang mengalami penurunan, sebaliknya juga ada nasabah yang mengalami kenaikan omset. Jadi boleh dibilang bank itu bisa berada di tengah-tengah ya kalau kita lihat. Lanjut. Nah, bagaimana kalau dari kacamata bank terhadap dampak COVID-19 ini? Jadi banyak nasabah kita itu yang mengalami penurunan income. Artinya pendapatannya turun, cash flow-nya juga terganggu, dan laba juga terganggu, sehingga akhirnya kemampuan membayar angsuran pinjaman menjadi terhambat. Kemudian secara personal, nasabah-nasabah kita juga ada yang bekerjanya di perusahaan swasta atau pegawai negeri, terutama yang swasta banyak yang dirumahkan, akhirnya sumber pendapatannya hilang, kemampuan membayar bank juga tidak ada lagi. Kesulitan debitur untuk membayar angsuran terutama disebabkan adanya penurunan income atau hilangnya penghasilan tadi. Nah, untuk itu maka banyak debitur yang mengajukan proses restruktur di bank. Kemudian bank juga sebagian besar itu stop lending sekarang atau menghentikan dulu proses pencairan kredit karena mengkhawatirkan kondisi ini sampai kapan berakhir. Takutnya nanti dicairkan kreditnya tapi tidak bisa membayar. Nah, itu persoalan real di sektor yang terkait dengan pinjaman kepada perbankan. Nah, kemudian di sektor lain secara ekonomi sekarang dengan adanya aktivitas yang banyak juga sudah di rumah atau work from home, sebenarnya secara produktivitas sebenarnya sudah banyak menurun, dan ini tentu nanti akan berpengaruh terhadap income, pengaruh terhadap daya beli, dan selanjutnya masalah cash flow, demand and supply, dan itu pasti akan terhubung dengan bank. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh perbankan, kami sendiri di Bank BPS Sumsel tetap melakukan penyaluran kredit. Jadi berbeda dengan beberapa teman-teman yang menghentikan penyaluran kredit, kalau kami tetap melakukan penyaluran kredit. Karena tadi kita cerna masih ada banyak usaha yang justru omsetnya meningkat. Kuliner misalnya tidak tutup serta-merta, misalnya kayak Kanganan bisa take away, bisa bawa di sistem delivery atau menggunakan sistem dengan dibantu dengan Gojek dan lain sebagainya. Nah, untuk yang bisa berkembang seperti itu, kami tetap melakukan penyaluran kredit.
dan juga debitur-debitur yang punya penghasilan tetap seperti pegawai negeri, BUMN, BUMD tetap diberikan pinjaman yang sifatnya multiguna. Selain itu juga proyek-proyek pemerintah itu masuk sektor-sektor yang masih kita berikan penyaluran kredit. Nah, satu lagi yang harus juga diperhatikan adalah menurut JP Morgan itu adalah kualitas kredit. Oleh karena itu kita melakukan proses early warning system dan kredit monitoring. Dengan cara apa? Biasanya H-3 atau H-1 sebelum debitur jatuh tempo itu customer service kita akan menelpon mengkonfirmasi ke nasabah, mengingatkan. Sehingga diharapkan nasabah ingat, kalaupun ada masalah segera dicarikan solusi bersama. Kemudian sesuai dengan POJK nomor 11 ya di tahun 2020 itu ada stimulus program yang disiapkan pemerintah dalam bentuk restrukturisasi, baik memberikan tenggang waktu untuk pembayaran angsuran bunga, angsuran pokok, dan stimulus lainnya. Kemudian yang terakhir, pesan penting juga selaku kami Bank BUMD yang mendapat peran dari pemerintah, kami diingatkan oleh gubernur juga untuk aktif terlibat dalam literasi dan edukasi terhadap nasabah dan pelaku usaha UMKM. Ya mungkin kesempatan-kesempatan seperti ini menjadi jalan bagi kami untuk juga sharing-sharing dengan pelaku UMKM bagaimana bisa menghadapi krisis dan lain sebagainya, mungkin juga dalam bentuk penyertaan modal dan lain sebagainya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK, POJK nomor 11. Jadi tidak serta-merta, kadang-kadang asumsi masyarakat juga dengan adanya pidato Bapak Presiden bahwa seolah-olah seluruh pembayaran bisa ditunda sampai 12 bulan. Padahal usahanya sendiri masuk kuadran kanan yang omsetnya meningkat, tapi nggak mau bayar. Jadi menjadi motif bagi atau modus bagi nasabah nggak mau bayar. Oleh karena itu tetap mekanisme penerapan diterapkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank. Karena kita akan lihat ke lapangan, masa usaha sembako, usahanya omset meningkat misalnya, tetapi tidak mau bayar. Tapi kalau misalnya memang usaha seperti contoh wedding organizer, sekarang siapa yang mau mesen? Nah tentu ini patut kita selamatkan nasabah kita. Itu contoh-contoh yang kita lakukan relaksasi terhadap debitur baik UMKM atau non UMKM. Nah bagi bank sendiri ada kondisi yang cukup menantang, yaitu adanya pengetatan margin bunga bersih. Dengan melakukan proses restruktur, artinya Jadi yang jalanin itunya Rolia. nasabah tidak membayar sepenuhnya kewajibannya kepada bank, sehingga income bank bisa menurun. Oleh karena itu harus dicarikan solusi-solusi lain supaya pendapatan bank tidak menurun drastis. Kalau menurun, pasti menurun. Nah, mungkin nanti di setiap bank punya kebijakan masing-masing untuk menjaga supaya tidak terlalu drastis penurunan income-nya. Nah, sebenarnya sebagai pelaku usaha perbankan seperti kami yang di BPR, kami ini kan banyak yang kerjanya itu face to face, datang dari rumah ke rumah, door to door ya. Nasabah kita datangi, dan pegawai kita tuh rata-rata tidak terlalu digital minded. Nah, ini pegawai kita akhirnya memang mau tidak mau kondisi WFH ini kita paksa mereka untuk berinteraksi dengan Zoom, harus juga menggunakan sosial media dalam memasarkan produk dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini jalan kita yang mau tidak mau. Kemarin industri misalnya antara suka tidak suka harus ikut digital. Dengan adanya COVID justru mau tidak mau harus ikut, kalau nggak nanti ketinggalan zaman. Kemudian selain itu perbankan juga termasuk 1 dari 10 sektor usaha yang dalam kondisi COVID tetap diwajibkan untuk buka, justru karena harus mendukung pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan kuncinya tentu sebagai perbankan yang mengelola dana masyarakat, kami juga dituntut untuk menjaga likuiditas, jangan sampai hilangnya kepercayaan masyarakat dan akhirnya terjadi misalnya ras, membuat ekonomi kita bisa bangkrut. Terus selanjutnya, nah bagaimana hubungannya dengan entrepreneur? Entrepreneur ini kan kebanyakan sebenarnya nasabah-nasabah kita itu masuk kategori entrepreneur.
kalau kita mengambil izin ya Pak Herianto dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, mengambil teori dari Hoggetts ya, bahwa entrepreneur itu kunci utamanya adalah orang yang mengambil resiko ya, yang mengelola, memanage usahanya tapi berani mengambil resiko. Lanjut. Nah, dalam beberapa kali diskusi saya dengan beberapa mahasiswa, beberapa kesempatan, ya, seringkali mahasiswa sendiri kadang bingung setelah tamat kuliah mau kemana ya, mau berkarir atau mau ya. Bisa di mute dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Silakan Pak, dilanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan ya. Beberapa kali diskusi dengan mahasiswa, seringkali mereka bingung, ini tamat kuliah mau kemana, mau bisnis kah, mau berkarir kah. Jadi kalau kita lihat teorinya dari Hoggetts tadi, sebenarnya tidak perlu bingung, karena ada yang namanya intrapreneur. Kayak saya mungkin masuknya ke intrapreneur, bekerja di perusahaan, tapi dengan semangat entrepreneur. Ada yang punya entrepreneur sendiri, dan sekarang yang kita kenal adanya social entrepreneur. Dia punya usaha sendiri, tapi juga bagaimana bisa bermanfaat, berguna bagi orang-orang di sekitar. Kebetulan di belakang saya itu ada bantal Mbak Santi ya. Itu adalah salah satu contoh social entrepreneur, usaha istri saya. Itu melibatkan tetangga-tetangga di kampung, istilahnya orang-orang kampung di Bukit Lama. Ada yang menjahit, kemudian ada yang juga bagian nganter, jadi mereka bisa mendapat penghasilan. Ada bagian packing, nah itu mungkin bisa kita katakan social entrepreneur. Di beberapa contoh nanti bisnis yang lain juga bisa kita lihat. Selanjutnya, mungkin karena waktunya agak pendek, nanti kita singkat-singkat. Nah, di sini yang kita lanjut aja. Ya, nah sekarang kemarin kan kalau kita orang-orang di bank, termasuk BPR, mungkin nggak seperti bank-bank yang umum yang besar punya modal banyak untuk mengembangkan digital platform. Kalau kami di BPR kan sangat sederhana. Nah, dengan kondisi sumber daya yang terbatas, kami harus mengembangkan digital. Kemarin mungkin kita masih bisa ngomong dengan perdebatan omnichannel dan lain sebagainya. Oh, bisa aja face to face tetap jalan segala macam. Ternyata sekarang nggak bisa, orang di rumah masing-masing. Mau gimana kita? Mau tidak mau ya harus saya bilang ada rumusnya, harus ada kiatnya. Apa tuh kiat itu? Harus kreatif, inovatif, adaptif, dan transformasi digital. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa. Beberapa BPR juga yang punya Pemda kita lihat sudah mulai menerapkan sistem mobile banking dan lain sebagainya. Nah, kuncinya untuk wirausaha di zaman new normal menurut saya harus kreatif, inovatif, adaptif, dan transformasi digital. Apa yang menjadi kunci? Boleh dilihat pada slide berikutnya. Nah, kunci utama saya meyakini bahwa kekuatan bisnis itu ada dua, yaitu people dan proses. Sekuat apapun pemimpin, kalau proses di bawahnya tidak berjalan, ya nggak akan jalan. Tapi sekuat apapun sistem yang dibangun, kalau tidak ada daya inovasi kreasi dari pemimpinnya, dari orang-orang di dalamnya, itu juga akan membedakan hasil yang dibuat oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Lanjut saja dulu, mungkin nanti kalau ada waktu bisa kita sharing bersama. Bagaimana inovasi? Inovasi sendiri ya mungkin ada yang membuat produk baru di dalam masa COVID ini, ada yang extension saja, yang melakukan modifikasi sedikit, ada yang menduplikasi, dan terakhir mungkin ada sintesis. Nah, bagaimana teori ini bisa kita terapkan di masa krisis? Menurut saya ada 4 hal yang harus diperhatikan di masa krisis. Pertama, kesadaran kita mengenai keuangan. Nah, banyak teman-teman yang saya dengar di UKM, terutama teman-teman kita diskusi di beberapa komunitas UKM, sangat terganggu dari sisi cash flow dan likuiditas mereka. Karena selama ini mungkin banyak paradigma kalau sudah untung akhirnya jalan-jalan, pelaku usaha UMKM, kemudian langsung gayanya seperti apa. Padahal kalau kita sering melihat, menganalisa waktu survei penyaluran kredit, dari bank itu paling suka kalau
pelaku UMKM itu sudah punya paradigma kesadaran keuangan atau financial awareness, seperti misalnya, Pak, kalau kami punya modal kerjanya ini harus 3 kali nih, supaya nanti kalau ada piutang belum terbayar, kita masih punya cadangan dana, misalnya seperti itu. Kemudian jangka panjang sendiri harus diperhatikan kalau punya hutang-hutang, terutama pihak ketiga, kepada supplier atau kepada bank. Kalau bank tadi misalnya ada yang namanya program restrukturisasi. Kalau misalnya ke supplier mungkin bisa nego, bisa nggak di ini dulu, misalnya suppliernya ini Mas Andi misalnya, bisa nggak ini agak direlaksasi sedikit pembayarannya, misalnya seperti itu. Dengan kondisi sekarang biasanya supplier juga ngerti, karena dia akan memandang kalau nggak diberikan relaksasi nanti berhenti dong orang beli sama dia. Kemudian evaluasi pengeluaran. Banyak UKM yang tetap ya seperti biasa melakukan aktivitas bisnisnya, akhirnya pengeluaran biayanya juga sama. Coba kalau kita lihat misalnya hotel-hotel yang sudah jauh menurun penjualannya, sekarang coba kita lihat biasanya lampunya dimatiin, gelap. Banyak hotel-hotel di bintang 4, bintang 5 yang juga sudah seperti itu. Kemudian di bank juga mencari cara bagaimana mengeluarkan biaya itu bisa dihemat. Nah, kemudian ketiga adalah membuat rencana bisnis yang baru. Sebelumnya manajemen risiko. Dilihat risiko, kemungkinan terburuk seperti apa yang mungkin timbul dengan adanya pandemi ini sudah harus diantisipasi dengan pengenalan manajemen risiko, diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan dan dimonitor. Lalu buat rencana bisnis yang baru, karena cara-cara kita berbisnis di masa sebelumnya dengan masa setelah adanya pandemi sangat jauh berbeda. Lalu optimalkan teknologi pendukung. Lanjut. Mohon maaf Pak, waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, kita cepetin aja. Nah, hampir selesai. Nah, bagaimana kalau mengenai digital marketing di kondisi new normal marketing? Saya bilang new normal era ya, salah ketik ini. New normal era. Pasti ada perubahan perilaku dari konsumen. Konsumen yang biasanya pergi ke pasar mau beli bantal lah contohnya, mau beli bantal harus dipegang dulu. Sekarang kan takut nanti malah ketularan corona. Oleh karena itu pasti akan buka gadget setiap harinya, lihat handphone, smartphone dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus kenali kebutuhan nasabah, menjaga hubungan dengan mereka, dan nilai apa yang bisa kita berikan kepada mereka di masa COVID ini supaya mereka tetap tertarik menjadi pelanggan kita. Nah, kemudian mau tidak mau ya beralih ke digital, menggunakan sosmed, e-commerce, media email atau push notification dan lain sebagainya. Konten harus menarik. Saya kemarin tertarik nih, ada beberapa diskusi sama istri saya yang pelaku UMKM. Masang meme-meme yang lucu-lucu, akhirnya orang senang. Kemudian Instastory. Sekarang kan banyak tuh yang masang Instastory atau cerita Anda di Facebook. Itu ternyata lebih disukai sekarang untuk saluran untuk penjualan. Mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian beradaptasi. Siapa yang bisa beradaptasi di masa yang serba tidak pasti ini, pasti dia akan bisa bertahan atau going concern usahanya. Banyak peluang-peluang usaha baru yang sebenarnya justru bisa digeluti. Dan bagi yang usahanya terdampak, sebenarnya jangan stuck, jangan panik. Artinya harus segera berubah. Mau tidak mau, kalau memang nggak bisa, seperti contoh ada teman yang IO, akhirnya jualan pasar lebaran, kemudian yang biasa jual nasi di warung akhirnya bikin frozen food dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa beradaptasi, tentu bisnis kita akan tetap going concern. Nah, terakhir mungkin menurut saya kita mari menjadi tetap pribadi-pribadi pemenang ya. Kita ciptakan target-target kecil, kemenangan kecil setiap hari. Jadi tidak usah menyerah, jangan panik kondisi tidak sesuai harapan. Fokus saja pada apa yang bisa kita lakukan, lalu berikan upaya terbaik kita setiap waktu. Mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi ini dan usaha-usaha tetap jalan. Dan bagi adik-adik yang mahasiswa juga mungkin yang punya bisnis juga bisa mengikuti seperti itu. Kayaknya habis ini Mbak Santi. Habis Pak. Oh, thank you. Ya, itu ini Instagramnya Pak ya? Ya, Instagramnya sharingnya di situ. Mudah-mudahan. Saya juga tergabung di Coaching Indonesia. Nanti mungkin bisa saja kita bikin program coaching pro bono kalau memang ada teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk menggeluti dunia kewirausahaan. Kita buat sistem coaching, bisa juga Mbak Santi. Asik tuh Pak, pasti kita akan tindak lanjuti. Bikin projectnya. Ada Pak Heri di situ ya.
Terima kasih Pak. Ini teman-teman mohon di follow Instagramnya kalau mau langsung tanya-tanya, sharing dengan Pak Marzuki, silakan ke @zuki1907. Untuk menjawab. Siap, Oke Pak Marzuki, terima kasih. Saya stop sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu materinya berat banget, bagus banget Pak. Saya izin untuk menyimpannya untuk mata kuliah juga. Terima kasih Pak Marzuki. Selanjutnya teman-teman juga ini boleh ya sambil ambil makanan, ambil minuman gitu ya. Karena saya juga barusan bikin my favorite kopi latte, local latte ya. Lokal latte enak tuh. Harus nyobain. Barusan aku bikin, soalnya pagi-pagi enaknya minum ini. Saya udah sering nyoba kopi. Ambil sarapan juga, bubur joli harusnya. Harusnya ya. Bawain dari Pak Andi kantor kita. Oke. Oh iya. Pak Marzuki mau taksi? Pernah dibawain. Terima kasih Pak Marzuki. Pak Marzuki mohon di mute ya Pak. Terima kasih ya Pak Marzuki. Nanti kalau ada yang tanya, kita akan list pertanyaannya untuk Pak Marzuki. Siap. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman sambil sarapan kita mau denger nih sharingnya dari Pak Andi Gunardi dari Lokal Latte. Pak Andi ini customer development di Nutrifood banyak sekali ya produk-produknya. Mungkin teman-teman ada yang kenal Nutrisari, ada yang kenal apa lagi ya, Wedang. Ya saya lagi apa nih, Nutrisari Wedang dan lain sebagainya. Nah inilah sebenarnya bosnya di Palembang, di Sumatera sebenarnya. Oke, Pak Andi sudah mempersiapkan slide atau kita ngobrol-ngobrol aja? Slide-nya nanti saya share ya. Boleh, silakan. Oke. Saya tes langsung. Tes dulu, monggo. Ini hostnya kebetulan balik ke Bu Desi, Pak. Iya nih, saya harus dikasih wewenang buat nge-share nih, karena host partisipan sharing. Mungkin Bu Desi atau teman-teman dari rekan-rekan dosen bisa membantu. Saya mau sapa dulu teman-teman saya nih, ada Juliansyah, ada siapa nih yang kayaknya belum di-mute ya. Kita mute dulu ya teman-teman. Nanti kalau mau tanya, ada waktunya saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, Pak Andi Gunardi. Belum ya? Gimana Pak? Udah kelihatan slide Udah, saya? Pak. Tapi perlu diperkecil. Diperkecil? Kelihatannya tidak maksimal, maksudnya sangat maksimal, jadi mungkin bisa di... Kalau yang gini? Cukup Mbak Rama? Cukup sih, cukup. Ya ini oke banget. Baca lah ya ininya ya. Baca banget. Biasanya saya F5 sih gitu. slide ini ya. Pak Andi, the screen is yours ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya yang terhormat tadi ada Pak Isman, kemudian ada juga Pak Herianto, kemudian ada Bu Desi sama Mbak Rahma sendiri nih, sahabat-sahabat dari Bina Dharma, kemudian rekan-rekan juga tamu-tamu hebat pagi ini ya, ada Pak Marzuki, kemudian ada Pak Bimo, Kang Anan, salam kenal juga. Beberapa juga udah sahabatan di IMA Palembang, Marketing Asosiasi Chapter Palembang. Jadi ini kayak kita lagi arisan atau reuni dan berbagi bersama dari teman-teman IMA gitu. Jadi satu kehormatan dikasih kesempatan pagi ini bisa sharing ke teman-teman. Sebelumnya juga kemarin kita beberapa kali sudah sempat kerjasama dengan Mbak Rahma, dengan Bu Desi untuk sharing terkait marketing mix, kemudian tentang entrepreneurship juga pada saat puasa. Ya, bedanya kali ini kita bisa sambil makan dan minum teman-teman. Bisa pesan kopi loka juga, bisa pesan bubur joli juga. Jadi afdol kita sharing sampai siang hari ini ya. Jadi nggak kelaparan, nggak kehausan gitu. Ya ini karena waktunya setengah jam. Jadi sebenarnya materi saya ini bisa biasanya sih di bawah ini 2 jam. Gitu. Cuman ini saya pendek-pendek aja, nanti slide-nya bisa dibagiin buat teman-teman yang ikutan hari ini, itu nanti spesial slide-nya bisa dapat yang PDF gitu. Jadi saya cepat aja, topik saya hari ini cerita sedikit tentang entrepreneur ya, mohon izin juga sama teman-teman dosen yang mengajar kewirausahaan. Hilang ya slide-nya ya. Iya Pak, slide-nya mungkin bisa di-share lagi.
Kalau mau yang PDF-nya sebenarnya saya ada email ke Bu Desi sama ke Mbak Santi juga. Oke. Tapi ini oke ya, udah ya. Oke, Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi biar hemat waktu saya agak cepat aja. Jadi hari ini saya mau sharing tentang entrepreneurship, kemudian nanti ada sedikit tentang customer behavior apa sih yang berubah gitu dari survei Kantar yang kita dapat di kantor. Kemudian sedikit nanti tentang marketing mix. Saya melihatnya kemarin, saya sempat tanya sama Mbak Rama dan Bu Desi, kira-kira audiensnya ini semester berapa. Jadi mungkin bisa jadi yang mendengarkan hari ini, mungkin ada yang mau punya bisnis juga, ada juga yang mungkin mau belajar gitu kan ya setelah kuliah, kira-kira apakah saya bekerja atau saya mau bangun bisnis, atau sekarang sambil kuliah juga bangun bisnis gitu, atau mau belajar bisnis dengan cara magang dulu di beberapa company baik pemerintahan maupun swasta gitu. Jadi banyak banget teman-teman peluangnya yang bisa teman-teman kerjakan gitu, meskipun di kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, saya masuk ke slide saya. Ini terlihat ya Bu Rahma ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Lihat ya, nggak apa-apa begini ya formatnya ya. Apa? Very good, Pak. Oke. Jadi ada beberapa mungkin yang kemarin ikut kelas saya pada saat puasa, ada beberapa yang akan berulang teman-teman, tapi nggak apa-apa, semoga ini jadi reminder lagi gitu ya. Tapi buat teman-teman yang baru ikutan, lumayan juga tadi jurusannya lumayan beragam. Jadi saya berharap teman-teman begini sih cara belajarnya. Saya juga jurusan teknik informatika teman-teman, jadi beberapa ada yang adik-adik kelas juga di teknik informatika, cuma saya lulusan di Bina Nusantara Jakarta. Jadi dan nyasar sekarang jadi kerjanya di bagian marketing, dan ternyata saya senang gitu di dunia marketing. Jadi don't worry, be happy bahwa belajar itu nggak cuma satu materi, tapi justru sebenarnya multi knowledge, multi skill itu yang kedepannya akan kepake teman-teman. Jadi ini satu berkah banget, kita bisa dapat ilmu hari ini dari semua pembicara, bisa belajar marketing, bahwa semua jurusan yang diambil apapun dalam hidup marketing itu penting sekali gitu. Nah, kita lihat teman-teman, di Indonesia itu paling kecil wirausahanya, entrepreneurnya paling dikit dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, ini data tahun kemarin, kita lihat masih tahun 2016 yang saya ambil datanya. Mungkin sekarang udah lebih naik gitu, tapi di Indonesia wirausahanya masih kecil sekali gitu. Artinya apa? Artinya peluang besar sekali bahwa kita bisa memulai bisnis seperti itu. Terus kemudian apa sih sebenarnya yang membuat wirausaha ini jadi minim gitu di Indonesia? Justru sebenarnya keterampilan, ya kan? Minimnya individu berketerampilan sangat tinggi gitu kan ya. Keterampilannya seperti apa? Itu sebenarnya ada istilah STEAM, ya kan, di science, teknologi, kemudian di engineering, di art, dan mathematics gitu. Itu yang perlu sebenarnya otak kiri, otak kanan kita juga perlu seimbangin belajarnya teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa sih kewirausahaan itu penting gitu buat Indonesia gitu? Yang pertama pasti menciptakan lapangan kerja baru. Contoh tadi misalnya istri Pak Masuki memulai usaha dengan UMKM gitu kan, tetangga-tetangga terdekatnya jadi punya penghasilan tambahan dengan membantu di UMKM tersebut gitu. Itu contoh konkret dari keseharian kita. Kemudian bisa nyerap tenaga kerja, itu juga sama. Kemudian penerimaan pajak juga buat negara. Kemudian dorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Artinya menjadi masyarakat yang berproduksi, bukan masyarakat yang mengkonsumsi, seperti itu. Dan keunggulan, indikator keunggulan dan daya saing suatu negara teman-teman. Jadi kalau mau Indonesia jadi hebat, ya dari kitanya dulu yang harus memulai, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman audiensnya sebagian besar hari ini kan udah pasti generasi milenials ya gitu. Kalau mungkin saya Masuki dan beberapa teman, kita generasi kolonial ya Pak. Nah, kita survei, kita lihat gitu ya, menurut SIA Group itu generasi muda itu justru banyak yang pengen menjadi wirausaha, itu paling tinggi tuh, di atas tuh gitu ya. Tapi ingat, nggak cuma keinginan, tapi benar-benar itu menjadi visi teman-teman gitu ke depannya, bahwa saya mau jadi wirausaha, seperti itu.
Oke. Nah, mitos fakta terkait entrepreneur gitu. Entrepreneur itu apa sih gitu? Apakah bakat dari lahir gitu kan ya? Turunan gitu. Bapak saya pedagang unggul berarti saya juga bisa jadi entrepreneur nih gitu. Atau bapak saya PNS gitu. Apakah saya bisa jadi entrepreneur gitu? Nah, itu mitos apa fakta gitu. Terus kemudian entrepreneur selalu penemu gitu. Misalnya Thomas Alva Edison. Terus kemudian ada lagi misalnya si penemu Tesla tuh, ya kan? Selalu penemu apa sebenarnya enggak gitu. Terus kemudian yang ketiga, entrepreneur adalah uang dan keberuntungan gitu. Kalau nggak ada uang gue nggak bisa nih berbisnis gitu. Gue nggak hoki nih orangnya, nggak bisa bisnis gitu. Itu satu fakta, nanti kita lihat. Terus yang keempat adalah entrepreneur adalah seseorang yang suka bertaruh pada risiko besar. Apakah selalu risiko besar seperti itu? Nah, kita tentu kenal ya. Saya nggak usah sebut nama orang-orang dari foto-foto ini gitu kan ya. Ada Mr. Jack Ma, kemudian ada Mas Menteri kita, kemudian ada ownernya Facebook gitu yang pastinya kita pakai gitu kan ya. Ternyata pernyataan 4 tadi di atas ini itu tuh mitos teman-teman, kayak gitu ya kan. Teman-teman pasti sering baca atau pernah baca atau pernah beli bukunya atau cari di internet seberapa banyaknya kegagalan yang dialami sama Jack Ma, ya kan. Seingat saya ada satu yang berkesan, itu ceritanya dia ngelamar bareng teman-temannya ber-20 atau ber-21 orang. 20-nya diterima, cuma Jack Ma yang tidak diterima di KFC teman-teman, di KFC China sana gitu ya. Terus juga kemudian Mas Nadiem Makarim gitu kan memulai Gojeknya sebenarnya cuman nggak langsung memulai dari Gojek gitu ininya. Kemudian juga Facebook juga dimulai sebenarnya dari chat lokal aja di dalam Harvard seperti itu gitu. Jadi sebenarnya 4 ini tuh mitos teman-teman ya. Nah, ini tadi mirip sama yang definisi dari Pak Masuki gitu ya. Entrepreneur apa sih gitu? One who organize, manage and assume the risk of business and enterprise. Itu saya ambil dari Webster Dictionary. Nah, lebih dari itu sebenarnya seorang entrepreneur adalah risk taker, berani ngambil resiko gitu. Tentunya resikonya terukur ya, seperti tadi di slide-nya Pak Masuki juga. Manajemen risiko tuh harusnya teman-teman juga belajar gitu. Ada risiko yang terukur, risiko yang bisa kita handling seperti itu. Kemudian visionary, bisa melihat ke depan kira-kira trennya di masyarakat yang terjadi seperti apa gitu. Terus kemudian a leader, berani memimpin ya kan, berani menceritakan visinya dan mengajak orang lain ikut ke visinya dia. Dan superhero, tentunya nanti kita akan dapat cerita dari Pak Bimo, dari Kang Anan, bahwa awalnya mungkin semuanya dikerjainnya sendirian gitu, benar-benar superhero kan kerjanya sendirian gitu, karena timnya pasti belum banyak pada saat memulai usaha seperti itu. Nah, alasan menjadi entrepreneur gitu kan, biasanya kita sering diskusi tanya orang memulai bisnis itu seperti apa sih. Biasanya karena passion, karena memang suka gitu, melakukan hal yang disukain. Kemudian mau mengontrol jalan hidup sendiri, nggak pengen diatur sama bosnya gitu. Kalau kerja sama orang lain kan kita ditentuin gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah mau mendapatkan penghasilan yang lebih besar buat supaya kita bisa mungkin bantu orang lain lebih banyak seperti itu, atau supaya keluarga bisa lebih sejahtera dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir sebenarnya salah satu masuk ke yang tadi social entrepreneur adalah kontribusi ke masyarakat teman-teman gitu. Nah, mindset apa sih yang dibutuhkan di salah satu contohnya tadi banyak diceritain di slide-nya Pak Masuki teman-teman ya. Oke. Ini saya lewatin aja, ini terkait kalau kita mau ngebangun startup atau wirausaha di awal, bisnis model Canvas ini juga buat ngebantu kita mengarahkan teman-teman konsep bisnis kita. Ya, ini saya lewat aja, nanti bisa dipelajarin kalau ada waktu. Nah, ini saya ambil dari Kantar ya, semoga kelihatan karena ini warnanya agak agak putih ya. Nah, waktu yang dihabiskan ketika pandemik COVID-19 ini, yang putih itu tuh yang banyak dilakukan ketika COVID, ngabisin waktunya. Yang hitam lebih banyak itu yang agak berkurang dilakukan ya. Nah, beberapa yang saya kasih bintang, orang makin sekarang jadi balik lagi banyak nonton TV atau film
ya kan. Makanya tuh kan kayak Netflix laku, ya kan, video.com makin laku gitu, karena banyak yang streaming gitu, banyak yang nonton drakor juga, ya kan, di view dan lain-lain gitu. Terus kemudian ada shop online, ya, shopping online, karena memang nggak bisa ke toko atau ngeri kalau terlalu berdekat-dekatan kan nanti bisa terpapar COVID. Jadi belanja online makin kenceng teman-teman. Terus kemudian spend time on social media. Artinya kalau teman-teman yang punya bisnis, sosial medianya dikencengin dengan konten-konten yang lebih menarik, yang bisa menggugah orang itu untuk tertarik beli. Kemudian order from a food dari 20 kemarin makin nggak bisa makan di tempat, jadi kencengin untuk delivery ordernya, seperti itu ya. Nah sementara yang les yang waktunya agak dikurangin itu bisa yang nyetir mobil kan enggak, terus kita udah work from home, udah belajar di rumah gitu kan ya, terus ke tempat ibadah juga ibadah di rumah masing-masing ya kan, nonton bioskop ini mungkin semua teman-teman udah kangen banget nonton bioskop ya. Terus kemudian kendaraan umum juga sekarang kan dibatasin gitu. Nah ini perubahan behavior yang teman-teman bisa lihat dan bisa jadi peluang seperti itu. Nah berikutnya, setelah melihat konsep-konsep entrepreneur tadi dan potensi apa yang kira-kira berubah di pandemik ini, saya sharingin terkait tentang marketing mix teman-teman untuk memulai bisnis teman-teman gitu ya. Jadi marketing mix ini ada 4 ya, ada dari product, place, ada price dan promotion, seperti itu. Nah kalau produk itu ada mulai dari packagingnya, mulai dari isinya gitu kan ya, mulai dari rasanya, dari variannya, dari nama brandnya gitu. Itu terkait produk teman-teman. Jadi teman-teman bisa tentuin kira-kira ini ada potensi apa dan saya bisa creating produk atau jasa apa. Ya, seperti itu. Jenis produk ada 3, ya kan, ada convenience good, ada shopping goods, ada specialty goods. Kalau convenience goods itu tuh produk-produk yang sehari-hari didapat gitu, kayak sembako atau apa gitu. Kalau shopping goods itu biasanya belanjanya kita harus compare harga, kayak misalnya beli pakaian gitu kan ya, itu shopping goods gitu. Terus kalau specialty goods itu biasanya produk-produk yang dipakai ini khusus gitu ya, misalnya kayak mesin-mesin gitu, itu specialty goods. Nah, ini produk innovation. Teman-teman kalau mau berwirausaha harus belajar produk life cycle. Ya kan, mulai dari produk mulai masuk di awal, tentunya pasti profitnya masih belum gede. Itu grafik yang hijau profit, grafik yang biru adalah life cycle produk yang kita akan launching atau jasa yang akan kita launching. Seperti itu. Jadi ada tahap introduction, growth, mature, dan decline. Nah, tantangannya ketika produk kita udah jenuh, omsetnya segitu-segitu saja, itu perlu ada stimulan promosi atau program untuk supaya omsetnya bisa naik lagi. Oke, ini terkait produk. Ya. Waktunya bentar lagi ya Pak. Oke, saya selesai 5 menit ya Bu ya. Iya, thank you banget. Oke, ini terkait produk. Ya, saya cepetin aja. Terkait tadi produk, harga ya kan, harga menentukan teman-teman mau ngambil pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah. Menengah ke atas biasanya marginnya besar, tapi volume nggak terlalu banyak. Cuma kalau yang mau produk massa, itu kita biasanya ngejar volume, margin agak kecil. Seperti itu. Jadi tergantung strategi yang teman-teman mau ambil, target market apa yang teman-teman mau bidik gitu. Oke, ini saya lewatin terkait harga-harga ya. Ini pricing strategi, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, terkait place, karena pandemik ini tentunya pasti lebih banyak kita di online karena tradisional store bukanya terbatas ya kan. Terus kemudian bahaya sekali gitu kalau terlalu di kerumunan seperti itu. Nah, kemudian dalam bisnis objective of distribution gitu ya, kita biasanya kalau sekarang di dunia digital itu kalau teman-teman punya produk atau jasa bisa langsung ke customer karena bisa jualan lewat IG, bisa lewat langsung online store ya. Cuman kalau di yang bawah itu di channel yang ketiga itu biasanya beberapa produk kami juga di consumer good itu mulai dari ada distributor, kemudian ada agen yang di pasar, terus nanti ada lagi ke toko-toko yang lebih kecil. Jadi teman-teman bisa pilih distribusinya mau jalur mana. Nah ini online channel.
Sekarang lagi booming teman-teman e-commerce ya, marketplace. Jadi teman-teman bisa maksimalin berjualan di marketplace. Seperti itu di ranah digital dan di pandemi saat ini gitu. Oke. Nah, terkait promosi teman-teman, 4P berikutnya adalah, nah, pastikan teman-teman itu promonya, kalau kami itu ada 3 jalur promosi. Dari ATL, biasanya kalau ATL itu above the line, biasanya spreadnya lebih gede, tapi engagement sama customer-nya nggak terlalu besar gitu, karena dia mengguyur aja dari atas gitu. Kalau BTL itu below the line, artinya promonya langsung misalnya di toko, promonya langsung misalnya door to door gitu, jadi ada tatap muka dengan customer. Yang terakhir adalah through the line, itu menggunakan sosial media ya, dan menggabungkan aktivitas offline dan online, itu namanya TTL through the line. Oke, contoh-contoh promosi ya teman-teman, ini ada advertising, ada direct marketing, ada social promotion, ada public relation, ada sponsorship ya. Lokalate banyak juga melakukan sponsorship buat kegiatan teman-teman di kampus, jadi silakan kalau ada proposal atau apa nanti bisa diajukan ke saya gitu. Oke, saya ini lewat aja. Setelah ini saya lewat aja. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk promosi kita. Ada beberapa yang dilakukan memang sebelum pandemik ya. Jadi launching produk kita, kemudian kita ada lokalate business competition, kemudian ada mobile cafe di kampus-kampus, gitu kan ya. Gitu. Jadi kita ada booth di situ, nanti bisa free wifi gratis dan sambil minum kopi gratis. Gitu. Nah, sekarang ketika kita pandemi, kita harus menyapa customer kita melalui Instagram Live ya. Teman-teman bisa follow Lokalate @lokalate. Itu ngopi inspirasi, kita punya acara, itu konten-kontennya diisi sama pakar-pakar teman-teman. Yang kiri itu CEO kita, beliau sharing tentang leadership. Jadi tema-temanya macam-macam. Jadi silakan follow gitu. Oke, ini saya lewat aja. Nah, marketing mix tadi kan 4P. Nah, di era digital itu menjadi 4C. Ya, jadi produk itu nggak sekedar cuma produk, tapi terus angkat value-nya teman-teman. Ya, value apa yang mau dikasih ke customer. Ya, terus price itu nggak sekedar price, tapi biaya yang sesuai kira-kira untuk mendapatkan barang atau jasa kita. Terus convenience, yang tadinya place, ya kan, convenience artinya barang kita harus ada tersedia di titik-titik touch point customer. Jadi jangan sampai customer itu susah dapetin barang kita. Ya, kalau mau pesen juga gampang gitu pesennya. Terus yang terakhir adalah promosi. Kalau promosi zaman dulu dipandangnya satu arah. Ya kan, kalau sekarang kita pakai istilah komunikasi. Kalau komunikasi harus 2 arah. Artinya dengerin customer kita kira-kira ada kebutuhan apa dan kita bisa provide. Nah, berarti itu terjadi komunikasi antara produsen dan customer. Kemudian digital itu sebenarnya ada 2 ya, customer journey. Ini teman-teman juga kalau mau melakukan usaha, menurut saya ada customer journey harus diperhatikan, mulai dari aware sama produk kita sampai loyal jadi pembela produk kita gitu. Contoh misalnya, beli aja, pesan aja susu kopi susu di Kopi Loka gitu kan, itu enak banget, kemarin gue udah beli 5 gitu, gue sering banget nongkrong di sana. Nah, itu tuh butuh kita banyak banget menciptakan advokat seperti itu gitu. Ya, ini saya cepat aja, harusnya materi ini lumayan dalam. Nah, ini dalam banget materinya. Dalam banget ya gitu. Terus kemudian ini sih out of topic, tapi menurut saya ini menarik teman-teman bisa ngedalamin, bisa ada bukunya atau cari di internet, termasuk kita juga mungkin yang udah bekerja atau berusaha, tentang ikigai teman. Ini filosofi orang Jepang, bagaimana kita itu mencari purpose hidup kita. Ya, itu. Ini penting banget. Jadi nggak yang ya hidup sekedar hidup, tapi sebenarnya kita nih hidup mau apa sih? Gitu kan ya, apakah saya harus kerja, apakah saya berbisnis, atau saya harus mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar kita. Jadi ini harus belajar. Nah, dari penjelasan saya yang agak cepat banget tadi, sorry banget. Sedikit sih ini kalau ada PR boleh nanti teman-teman yang berminat ya, saya kembaliin ke teman-teman dosen di UBD ya. Nanti bisa mention ke saya di Andi Gunardi 1. Nah, teman-teman melihat coba tren saat ini di tengah COVID ini, kira-kira ada tren apa yang bisa jadi peluang bisnis teman-teman. Ya, dan bikin marketing mix-nya sederhana tadi, 4P atau 4C. Ya kan, boleh dibikin di feed, nanti colek saya, atau IG stories nanti colek saya. Kita udah siapin ada 6
3 buat yang ngirim yang terbaik, 3 buat yang nanya hari ini. Jadi ada 6 dari Lokal Latte bingkisan yang bisa dibagi ke peserta hari ini. Itu. Kemudian buat teman-teman UBD ya, apapun jurusannya, nanti Juni mungkin saya akan kerjasama datang lagi untuk Lokal Latte marketing kompetisi ya 2020. Tunggu aja, nanti nih bisa saya kontak teman-teman UBD. Kemudian terakhir slide ini adalah buat teman-teman yang ikutan hari ini, kode vouchernya boleh difoto. Ini bisa belanja dapat potongan spesial buat yang ikut hari ini dari saya. Gitu. Dapat ilmu. Thank you banget. Dapat goodie bag juga ya. Aku suka yang kode voucher itu. Jadi ya dan difoto, kode vouchernya nanti dimasukin aja ya. Karena ini khusus dari area lain nggak bisa karena ada tulisan Sumatera 2. Jadi Thank you, Pak Andi. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you banget. Kita tepuk tangan virtual dari masing-masing ya. Tapi mute aja ya. Pak Andi, ini it's such a great sharing. Saya akan membacakan beberapa respon dari YouTube, ya kan? Materinya Pak Andi dan Pak Marzuki boleh dipakai buat skripsi saya, nggak boleh ya, nanti bisa Pak Andi dan Pak Marzuki. Saya boleh kasih pertanyaan Pak, tapi mohon dijawabnya nanti ya. Ini pertanyaannya untuk Pak Marzuki dari Aldo Kevinanda di YouTube Pak. Dari tadi kita bicara UMKM nih. Ya. Jika daya beli masyarakatnya sangat lemah, apakah semua UMKM bisa bertahan? Gitu ya, dari sisi sektor perbankannya. Lalu ada di sini dulu Pak ya jawabannya. Selanjutnya untuk Pak Andi Gunardi, pertanyaan dari Bangkit Sanjaya. Pertanyaannya hilang mana tadi? Ya, Mas Bangkit, saya sering aktif bertanya nih. Iya Pak, Mas betul Bangkit betul. tadi ada. Iya. Intinya apa perbedaan Lokal Latte dengan brand-brand kopi lainnya? Oke. Tapi pertanyaannya mohon disimpan dulu, gitu ya. Saya sekarang akan bukan bersapa ya. Ini langsung saya panggilkan saja rekan saya, Pak Bimo nih. Mohon di unmute ya Pak Andi, terima kasih. Saya akan panggil Pak Bimo dan Pak Anan. Kok manggilnya kok Pak Anan ya, enggak enak? Kang Anan. Kang Anan, ini martabaknya sih dulu juara banget sih. Aku hobi banget sebelum aku diet. Pak Bobi sudah bisa bergabung? Bisa. Pak Bobi, Pak Bimo, aduh, kok saya ingat Pak Bobi. Pak Bimo dari Kopi Loka, mungkin dia lagi brewing kopi buat kita semua. Nanti bau-baunya kita cium-cium dari jauh aja. Baunya online aja. Baunya online aja. Saya mau ke Pak Bimo dulu dari Kopi Loka. Ini ada video yang udah di-share, tapi nggak ada suaranya, nggak apa ya teman-teman. Pak Bimo bisa langsung share Pak? Mungkin videonya bisa dibuka. Mungkin Mbak Santi aja kalau Mbak. Aku aja yang share, oke? Iya. Video. Bentar Pak. Aku kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Suaranya keluar Mbak, tapi videonya enggak. Kalau ini keluar nggak? Ada Pak Marzuki lagi, bentar ya. Ini keluar. Tadi barusan keluar. Keluar ya? Bentar ya. Maklum nih kalau digital kita semua lagi meraba-raba nih caranya gimana ya gitu ya. Kalau yang ini keluar, apakah bisa dilihat teman-teman? Kelihatan. Oke. Bisa nanti bisa. Di Kopi Loka. Oh, ini kita lihat ada lokasi di Wai Hitam 2017 di Pak Jo, Kopi Loka.
Ini mah buat anak muda banget, tapi saya juga nongkrong di sana sama Pak Presiden Emak. Ini di Bukit tahun 2018. Lalu banyak cewek-cewek nongkrong di sana nih. Kopi Loka 3.0 2019. Oh, ini yang keren sih. Tempat duduknya lucu-lucu kalau di sini. Oke. Oh, ini ada yang ekspres, ternyata Kopi Loka Express. Ini baristanya. Kopi Loka featuring Bank 46. Oke. Pak Bimo. Kopi Loka Roastery. Oh, ini cara pembuatan penggilingan kopi dan lain-lain. Nah, ini kesukaan saya, ginger coffee. Karena banyak orang yang udah goes to traditional drink ya sekarang, jadi jahe ternyata dan teman-teman itu sangat minati dan udah banyak dapat penghargaan. Oh, ternyata benar-benar kopinya itu dipilih dari kopi ginger yang selected beans. Ini saya datang kemarin Loka Fest. Nah, itu dia ada Pak Bimo lagi minum kopi. Loka Squad, komunitas hobi kayu. Oh, oke. Jadi juga saya sebenarnya suka banget sama kayu dan juga fotografer. Oh, banyak ternyata Loka Squad ini. Jadi untuk teman-teman yang suka fotografi sebenarnya bisa join juga di Loka Squad. Dan yang terakhir, liburan bersama kru dan Loka Squad. Wah, ada liburan nih, keren banget ya. Wow. Oke. Pak Bimo. Ya, gimana Mbak? Itu videonya so inspiring. Ternyata membuat produk atau membuat brand sebuah kopi yang bukan saya bilang besar atau kecil, tapi yang bisa diminati oleh masyarakat ternyata melalui proses perjalanan yang panjang banget ya Pak Bimo ya? Oh iya, nah mungkin saya setelah lihat videonya mungkin saya bisa cerita dikit. Jadi kami establish itu sebenarnya dari 2016 tadi ada yang mulai dari tempatnya kecil bersama rekan namanya Dedi Supedi. Oke. Bang Dedinya meracik juga menjadi barista. Jadi dari awalnya memang kami dia jadi barista sendiri kan, itu besar sampai ya sekarang. Nah terus kalau lihat dari tadi memang basis di Kopi Loka itu intinya adalah kekeluargaan dengan customer. Nah jadi di sini Kopi Loka itu untuk semuanya, jadi maksudnya mereka datang sendiri pun tidak harus takut karena semuanya adalah teman, jadi pasti dapat teman di Kopi Loka. Jadi itulah ada namanya Loka Squad, terus ada komunitas-komunitas lain yang ada, itu sebenarnya mereka awalnya tidak ada yang saling kenal, tapi dengan duduk sama-sama, ngopi sama-sama, habis itu bertukar cerita, akhirnya bisa jadi kayak Loka Squad, ada komunitas, bisa jalan bareng, habis itu bisa ke kebun bareng, terus juga tadi ada liburan bareng. Ada beberapa yang memang disebutkan sebenarnya dari squad itu pun sekarang banyak juga yang sudah berdiri beberapa kedai kopi lainnya. Oke.
Ya. Jadi berkembang gitu Pak Bimo ya? Ya, karena pun di sini bebas, jadi maksudnya kita saling ngajarin, pokoknya kalau kopi lokal kan intinya adalah di kopi Sumsel. Jadi semua yang ada ini banyaknya semua kopi-kopi Sumsel. Jadi kami ingin mengajak orang-orang untuk lebih mencintai dengan mengenal kopi Sumselnya. Ada robustanya, ada arabikanya. Nah, habis itu teman-teman juga yang sudah belajar di sini banyak yang sudah di luar bikin kedai kopi sendiri, ya kita saling support. Jadi saling mendatangi, ngobrol ada masalah apa. Ya terus misalnya kumpul ya kita kumpul lagi bareng ya, tergantung mana yang lagi ngadain acara kita bisa bareng-bareng gitu. Oke. Ini di YouTube juga banyak yang tanya gitu ya. Mas Bimo, ya. Kenapa kopi gitu ya? Why coffee is become very booming? Like 2 years lately lah ya. Misalnya tentang sekitar 2 tahun ini kan kopi ini lagi booming banget. Which is itu bagus. Tapi kenapa akhirnya Mas Bimo mendalami bisnis di bidang kopi ini? Kalau sebenarnya kopi lokal terbentuk sebelum yang lainnya ramai ya, sekitar 2015-2016. Memang didasari kami berdua hobi ngopi. Jadinya hobi ngopi, saya juga hobi ngopi. Tapi sebenarnya kalau untuk saya sendiri yang lebih senang ngopi sih sebenarnya istri saya. Jadi saya belajar kopi biar bisa buat kopi yang sama seperti dia minum di kedai-kedai besar gitu. Jadi saya buat sesuai misalnya, dia ini saya pelajarin, akhirnya dia bisa, saya juga sambil beli alat sendiri ya untuk buat kopi yang enak gitu. Tapi sebenarnya kopi itu tidak ada yang tidak enak. Oke. Ya, kopi itu cuman ada yang suka atau tidak suka. Jadi semua kopi enak. Ada tadi Pak Andi dengan lokal latte-nya enak. Terus ada orang yang seneng, mungkin ada yang manis, ada yang pakai susu, ada yang kopi pahit, ya, ada yang kopinya tidak pakai gula atau kopi hitam saja, ada yang espresso, semua kopi. Tapi secara ini tidak ada yang salah dengan buat kopi. Jadi kopi itu hanya suka dan tidak suka saja. Nah, mahasiswa ini yang kebetulan bergabung dengan kita baik di Zoom ataupun di YouTube, kenapa saya mengundang Mas Bimo nih? Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang suka bikin usaha tapi musiman. Misalnya mereka ngelihat orang bikin tempat ngopi laris, mereka bikin, gitu ya. Tapi dengan tidak kualitas yang standar atau kualitas yang baik. Mungkin ada tips-tips, saran untuk mahasiswa kalau mau bikin usaha kopi, nanti kan ada usaha makanan nih dari Kang Anan. Untuk usaha minuman, misalnya seperti yang sudah dijalani oleh Mas Bimo, kira-kira tips apa sih yang harus dimulai untuk membuat usaha kopi dengan modal yang terbatas misalnya? Oke, kalau untuk bikin kedai kopi sebenarnya di angka 5 juta atau di angka 4 juta pun sudah bisa kita bikin kedai kopi. Tapi paling ya adalah kita temukan bagaimana supaya kita benarnya dulu. Benarnya menyeduhnya, cara buatnya, ya kita bisa belajar. Tadi Pak Andi juga sudah menyinggung bagaimana supaya seorang entrepreneur itu untuk berhasil mungkin bisa temukan tujuan. Jadi maksudnya tidak hanya kopi, tapi juga ada sangat ada Kang Anan, ada Pak Marzuki. Kalau Kang Anan tahu dengan saya sudah tahu sekali karena saya sebelum kopi juga banyak sekali produk-produk yang pernah saya coba. Begitu juga Kang Anan, karena kami sudah ketemu sudah lama lah ya, dengan Pak Marzuki juga sudah kenal dengan sama. Nah jadi selain kopi, ya kalau untuk itu temukan passionnya atau tujuan. Kalau misalnya mau bikin kopi, karena hanya dengan tujuan yang benar
itu akan menghilangkan semua keraguan dan kesulitan. Jadi kalau misalnya oke, saya harus buka, kenapa saya harus buka? Bikin usahanya untuk apa? Kan tadi Pak Marzuki sudah bilang ada intrapreneur, ada entrepreneur, ada socialpreneur, semuanya benar. Jadi misalnya kita selesai kuliah pun kita bekerja itu juga tidak salah. Nah tapi ketiga bagian ini kalau untuk saya ya sekarang lagi didengungkan namanya technopreneur, ya. Nah sebenarnya yang planner itu untuk saya adalah kreativitasnya. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kita pun harus kreatif. Kalau kita pun buka usaha sendiri, kita pun harus kreatif. Jadi jangan sama dengan orang. Kalau kita sama dengan orang, artinya diferensiasinya tidak ada. Nah, jadi kalau untuk Kopi Loka sendiri, kesininya kenapa Kopi Loka jadi seperti ini, karena tadi kami semuanya pendekatannya adalah teman dan keluarga. Jadi semuanya datang teman dan keluarga. Apalagi saya juga melihat bahwa Kopi Loka ini punya teknik untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini ya, kondisi COVID saat ini, di mana orang-orang juga fokus untuk mencari minuman yang meningkatkan imun booster dia, seperti ginger, ikan turmeric. Ginger itu bahasa Indonesianya apa? Jahe. Turmeric itu apa ya? Turmeric. Kunyit. Aduh, mohon maaf. Kunyit, jahe, kunyit ya. Sebenarnya itu minuman-minuman yang ya cukup sudah ditinggalkan oleh anak milenial zaman now, ya. Tapi saya lihat Kopi Loka akhirnya bisa beradaptasi dengan hal ini dan membuat varian baru, yaitu kopi jahe ya, gitu Pak Bima, boleh diceritain? Betul, kalau untuk kopi jahenya, jadi ya memang untuk dengan adanya pandemi karya COVID-19 ini, artinya yang perlu kita tingkatkan adalah imunitas sebenarnya. Jadi kalau kita lihat penyakit ini mungkin dia bisa sembuh dengan sendirinya dengan tingkat imunitas yang tinggi. Jadi kita bisa tingkatkan imunitas. Nah terus kenapa ke sana? Ya tadi karena kita konsepnya adalah untuk meningkatkan imunitas. Salah satunya adalah minuman rempah-rempah dari nenek moyang kita. Iya. Kita yang sudah banyak merempah. Jadi minuman itu sudah macam-macam isinya, ada kapulaganya, ada serainya, habis itu ada cengkehnya, ya kita rebus, habis itu dengan takaran-takaran tertentu yang menghilangkan jadi segar. Nah, habis itu selain itu juga nanti waktu kemarin ada kurmanya, ya. Jadi itu sebenarnya salah satu, kalau Pak bilang tadi atau saya sering ngomong dengan kanan, pivot kecil-kecilan lah sebenarnya produk-produk itu sudah dijual di ini dengan nama bandrek lah ya. I see. Ya bandrek ya. Jadi kita coba untuk digitalkan sama online kan gitu ya. Tapi kita bisa cukup terbantu dengan marketing online-nya, mulai dari Gojek-nya, mulai dari Grab-nya, atau sekarang sudah banyak yang lain. Jadi ada jasa-jasa antar seperti itu. I see. Jadi memang harus kreatif ya Pak. Apalagi walaupun tadi Pak Andi udah sharing katanya kita banyak yang online, delivery online untuk makanan minuman. Namun kita pasti kalah nih, karena apa? Kalau kita nggak kreatif kita pasti kalah, karena ibu-ibu sekarang tiba-tiba menemukan bakat barunya, yaitu memasak gitu ya. Yang itu bakat-bakat terpendam yang tiba-tiba keluar, sehingga rekan-rekan saya pun akhirnya banyak yang membuka open pre-order untuk makanan-makanan favorit keluarga mereka. Ini juga sebenarnya jadi saingan baru gitu ya untuk brand-brand makanan yang sudah lebih dulu membuka kedai dan lain sebagainya, karena semua bisa dilakukan di rumah.
Nanti saya akan nyambung ke Kang Anan, boleh ya Mas Bimo kita sambil ngobrol? Ini chit chat aja dengan Kang Anan. Chit chat dengan, karena ini menarik banget. Ngobrol banyak kok dengan Kang Anan sebelum ini. Kang Anan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Salam kenal dari saya, Kang Anan. Apa kabar, Bu? Saya baik. Akhirnya saya ketemu juga sama yang punya bubur ayam Joli yang enak. Alhamdulillah. Baik, Kang Anan ada yang mau di-share di screen atau kita mau ngobrol-ngobrol aja? Saya tadi dapat saya lebih ke discuss saja. Oke. Oke, tapi sebelum itu saya mau kenalin dulu. Saya lewati. Oke. Saya mau kenalin dulu nih Kang Anan, ternyata apa namanya dari Unpad ya kalau nggak salah ya. Iya. Ajaran. Dari Unpad ini adalah CEO dan founder dari PT Jodoh Lidah. Kalau udah jodoh dalam hal lidah, ini gawat nih. Biasanya makanannya enak-enak banget. Ya, Jodoh Lidah Indonesia. Nanti Joli itu jodoh lidah ya Kang Anan? Iya, Jodoh Lidah. Yes. Oke. Lalu juga Kang Anan ini adalah founder dari Selaras Brand, yaitu brand identity strategist dan juga brand local mentoring di Palembang. Ada brand aktivis, aduh pokoknya serba brand gitu ya. Dan lulusan bahasa Inggris dari Unpad, aduh saya harus talk English. Akadnya brand Palembang. Ya, dan saat ini concernnya Kang Anan ini mengencourage tentang how important to build a brand for UMKM khususnya lokal. Wah keren banget. Kang Anan ceritain dong, ini kok pengalamannya keren banget sih gitu. Oke, terima kasih sekali untuk Bu Rahma dan pihak Bina Dharma. Saya sangat mengapresiasi ya hari ini di tengah kesibukan semua masih ada sempat satu event yang saya anggap sangat besar sebenarnya dan mestinya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa karena mungkin awalnya adalah target audiens adalah teman-teman mahasiswa. Kalau bicara diskusinya saat ini sebenarnya sih sangat menarik karena secara psikologis mungkin kita dalam kondisi yang sudah sedikit lebih baik dari 2 bulan yang lalu. Kalau masuk di bulan yang lalu kita masih dalam kondisi yang paniknya ada, bingungnya pasti muncul gitu karena semua sektor terjajah oleh efek pandemi. Kita bingung mau ngapain, kita malas mau ngapain juga, terus banyak keterbatasan yang hadir di situ. Tapi pelan-pelan katakanlah dari sisi UKM atau saya biasa menyebut ke teman-teman adalah kita ini brand lokal. Jadi mungkin usahanya hitungan angkanya masuk skala UKM, tapi secara mindset pelan-pelan kita posisikan bahwa kita ini brand lokal sama dengan mereka yang sudah korporasi, hanya kita baru memulai, which is secara omset mungkin masih kecil, masih ratusan ribu, masih jutaan gitu. Kalau mereka sudah miliaran, tapi ya beban operasionalnya juga berbeda gitu. Nah, diskusi di saat ini di akhir Mei tentunya sebagian besar teman-teman brand lokal termasuk kita yang hadir di sini dan teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menyimak perjalanan 2 bulan terakhir mestinya bisa kita manfaatkan dengan baik bahwa banyak sekali katakanlah yang tadi ya dari tadi sudah disinggung bahwa saat ini zamannya online sedang merebak dan hampir semua ilmu bisa turun gunung. Praktisi yang selama ini tidak pernah katakanlah atau mungkin kalau buka kelas yang pernah saya ikutin berjuta-juta, sekarang untuk bayar ikutan kelas 200.000 aja udah dapat ilmu yang super duper gitu dan nggak harus banyak tapi kuasai 1-2 dan kita maksimalkan kemudian diperdalam gitu. Jadi tidak harus banyak ilmunya. Bicara perjalanan Joli mungkin salah satunya pasti tadi bersinggungan dengan Martabak Brownies, satu brand yang saya lahirkan duluan meskipun sebelumnya pernah saya lahirkan beberapa produk kuliner karena saya senang di kuliner. Saya melihat setelah saya mempelajari dunia brand ada hal-hal yang bisa saya manfaatkan dan saya terapkan di situ. Ketika saya melihat segmentasi marketnya Palembang, saya pikir saya masih bisa melakukan banyak hal dan salah satunya adalah memilih untuk fokus di market yang
bisa dibilang kecil sebenarnya. Karena buat saya segmen market kecil, saya percaya bahwa secara angka mungkin iya kecil persentasenya, tapi ketika saya mau fokus dan ketika kalau kita bisa fokus, brand itu kan ujungnya loyalty. Mereka yang loyal itu kayak kita nggak usah kemana-mana gitu. Terbukti di saat pandemi seperti ini, ya pasti Jolie terimbas di awal, tapi ketika katakanlah mulai meraba melakukan sesuatu, saya masih bisa katakanlah berjalan. Bahkan kalau kondisi ibaratnya saat ini, saya udah mulai berlari gitu, karena segmentasi yang fokus di situ, saya mau katakanlah saya lebih senang melakukan pendekatan secara personal. Jadi data-data yang saya miliki dari sekian ribu data yang masuk ke Jolie sebagai audiensnya, saya kadang random menyapa mereka, kemudian berinteraksi dengan mereka. Jadi engagementnya saya bangun. Ya, memang tidak semua karena ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Benar. Tapi itu harus kita lakukan sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pelaku UKM. Kalau dulu katakanlah mungkin awal tahun 2019, kalau ada yang suka ngajak diskusi saya kan, logo saya gimana ya, atau saya baiknya warnanya pakai apa dan segala macam ya, karena teman-teman alhamdulillah saya dipercaya untuk diskusi lebih fokus ke dunia brand, hadirnya di situ tentang identity. Kalau 2 bulan terakhir mereka lebih senang diskusi apa yang harus kita lakukan gitu dari sisi branding, apakah harus saya lakukan brandingnya juga atau saya selling dulu gitu. Ya jawaban saya sederhana, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak. Ya kita butuh UKM pasti butuh lacinya hangat terus terisi gitu, karena ya disitulah semangatnya katakanlah gitu. Tapi yang membangun branding juga sangat perlu gitu, karena kalau tiba-tiba kita hilang dari interaksi dan engagement dengan audiens, kemudian tidak menyapa mereka, kemudian lesu karena omsetnya turun ya, yang beli kok jadi ini dan sebagainya, semangatnya hilang, ya saya pikir itu justru akan merusak kita. Karena Gitu. customer engagement, teman-teman mahasiswa ini perlu, ini note penting ya, customer engagement itu sangat penting untuk pengusaha gitu ya. Tidak hanya menyapa mereka di sosial media atau platform online, tapi juga secara pribadi kalau misalnya ada customer yang ada di circle terdekat kita juga harus keep the engagement. Betul. Kalau kita bicara tentang collaboration ya, Kang Anan dan Mas Bimo, saya banyak ikutin seminar marketing, itu selalu ngomong bahwa this is the era for collaboration, ya kan? Kalau nggak collaboration kita bisa collapse, meminjam istilah perbankannya Pak Marzuki. If you don't collapse, so you can be collapse gitu ya. Jadi kalau misalnya kolaborasi ini apakah memungkinkan gitu, misalnya mahasiswa ini kan banyak yang pengen punya usaha, namun modal sangat kecil gitu ya, tapi mereka masih perlu belajar dengan pengusaha yang sudah besar. Apakah ada sistem franchise misalnya, atau sistem sharing profit atau gimana dari Bubur Ayam Jolie atau mungkin dari Kopioka untuk membina mahasiswa-mahasiswa atau alumni yang baru mau nyemplung gitu ke bisnis kuliner khususnya? Bicara kemitraan dan franchise, dulu di Mata Prodis saya berlakukan. Kemudian saya belajar beberapa hal, dan ketika saya building brand di Jolie, katakanlah saya batasi saat ini. Beberapa pihak sudah mencoba melakukan pendekatan untuk menjadi mitra, tapi mohon maaf sementara saya pending dulu karena saya harus benar mematangkan di situ, karena bagaimanapun ya katakanlah semuanya kan plus minus ya. Kita diuntungkan dengan adanya mitra, kemudian channel distribution kita bertambah, kemudian audiens kita secara logika mungkin akan membesar, tapi saya juga harus memikirkan bagaimana sistemize-nya yang baik dan lebih baik ke depan gitu. Kemudian bagi teman-teman mahasiswa yang saat ini ter-encourage untuk bikin bisnis,
ya jangan ditunda, karena secara data everyday mungkin kalau bicara hari ini itu yang masuk ke hak kekayaan intelektual Indonesia itu sekitar 300-an setiap hari dari satu kuliner. Tapi kalau keseluruhan industri bisa ribuan. Jadi kalau menunggu besok lusa bisa jadi audiensnya udah dimiliki orang lain dan idenya sudah dieksekusi oleh orang lain. Jadi mulailah sambil memvalidasi si produk yang kita lahirkan. Nggak jadi salah, karena kayak tadi informasi dari Mas Bimo, semua ilmu itu katakanlah saling mendukung ya. Konsep ini betul, cara itu benar dan sebagainya. Tapi kita akan menyesuaikan dengan apa yang kita lahirkan dan sesuai juga dengan apa yang menjadi kekuatan diri kita dan brand kita. Misalnya bisa nggak sih bukan franchise, mungkin lebih ke reseller kopi-kopinya Mas Bimo misalnya gitu kan ya, reseller kopi atau reseller bantalnya istrinya Pak Marzuki gitu kan. Kalau jadi reseller harganya mungkin lebih murah berapa persen gitu ya, karena usaha saya kan bidang cucian mobil, jadi saya nggak bisa kasih reseller nih gitu. Monggo Mas Bimo, silakan. Oke, kalau bisa sebenarnya kalau kopi lokal sendiri ya, banyak customer sini heng. Iya. Gimana Mas Bimo? Masuk. Oke. Kalau di kopi lokal sendiri sebenarnya banyak dari customer yang sudah lama-lama itu setelah dia belajar bareng dengan ini, akhirnya dia menemukan passionnya bahwa dia mau berbisnisnya kopi, akhirnya dia bisa bikin kedai sendiri. Mungkin ada 4 atau 5 yang sudah, dari yang biasanya dia datang sebagai customer ya, dan dia ngobrol-ngobrol cerita, terus dia nanya gimana ininya, terus dia belajar lagi dari dalam, akhirnya dia bisa jadi buka sendiri. Rasanya sudah ada 5 kedai kopi di Palembang kok ya, ada di Palembang, ada di Sekayu ya, jadi dia sudah buka kedai sendiri. Iya memang. Jadi tempat belajar kok. Belajar ya, benar. Ya. Karena saya sangat setuju dengan Mas Bimo dan bahwa kalau punya ilmu itu pelit untuk di-share, ya kan, pintu rezeki akan tertutup katanya. Iya, betul ya. Betul. Ini saya ada. Tadi Pak Marzuki juga sebagai tadi kan sertifikat coach, artinya bisa juga belajar dengan Pak Marzuki. Beliau biasanya buka kelas ada coaching untuk kewirausahaan dan lain-lain. Oke. Bisa gabung nanti, kita bisa rame-rame bikin kelas coaching sama Pak Marzuki ya. Iya betul. Banyak ruangan tersendiri yang sudah tersedia di kantornya beliau. Oke. Very note ya. Aku mau nanya lagi sama Kang Anan ya. Yes. Capek nggak sih, misalnya kita sudah kerjain satu usaha ya, misalnya kemarin let's say martabak brownies ya. Brownies, ya. Betul. Itu kan lagi hitsnya tiba-tiba gone gitu ya, maksudnya lagi on top gitu ya, tiba-tiba kok sulit ditemui dan akhirnya gone. Akhirnya harus muter arah ke bubur ayam. Itu nggak semua orang punya kekuatan itu loh untuk bisa menyudahi yang lagi on top, tiba-tiba harus buka lagi dari, ya saya bisa bilang dari nol lah gitu ya. Iya. Bisa sharing nggak sih gitu? Saya percaya pada sebuah kalimat yang katakanlah saya coba perdalam waktu itu. Saya salah satu manfaatin waktu di sela-sela kesibukan tuh suka baca buku dan banyak literasi. Satu kalimat yang dari dulu saya cukup percaya dan yakini dan menjadi sebuah semangat adalah hold the vision and keep it trust the process. Mungkin jalannya akan berbeda, tapi visi besarnya harus tetap kita genggam gitu. Dan sama seperti ketika pandemi ini terjadi, salah satu ujian buat brand lokal ya sebesar apa visi kita membangun brand yang kita lahirkan.
kalau tiba-tiba kita goyang terus menghilang, ya mungkin coba kita mundur sejenak dan lihat kembali kalimat vision kita seperti apa. Nah, ketika salah satunya Martabak Unis Kangenan waktu itu, ya betul lagi trafficnya lagi oke sekali. Kemudian saya terbentur, ya salah satunya adalah core environment yang tidak saya katakanlah duga ya, karena sorry itu saya pemilik lahan, katakanlah saya tidak bisa deal di angka tersebut, kemudian harus move out. Tapi satu sisi waktu itu memang pelan-pelan sedang saya siapkan beberapa produk, dan kemudian saya memilih di bubur ayam, which is itu adalah sebenarnya proses validasinya sudah berjalan ketika Mabro itu masih berjalan. Dan waktu itu saya katakanlah masuk di industri kuliner yang kalau bicara di Joli adalah sama di Mabro, masuk kategorinya di booth atau street food. Kemudian berjalannya waktu, saya perdalam lagi, akhirnya saya memilih di subkategori home delivery, karena waktu itu saya melihat celah potensinya masih sangat besar, dan saya suka melakukan itu. Jadi create demand-nya saya pelajari lagi. Kalau ya tadi kan sempat disinggung di awal, banyak dari kita sebagian yang sukanya ikut-ikutan, mana yang sedang tren kita ikuti, ya nggak ada salahnya juga. Cuman ada baiknya kita membaca data juga. Yang sedang tren ini posisinya ada di masih katakanlah baru lahir, tumbuh, atau sudah eksis, atau justru menuju ke apa namanya untuk penurunan. Nah, saya melihat fokus di segmentasinya Palembang, kemudian saya persempit lagi di home delivery. Jadi kalau datang ke Joli saat ini ya rumahan. Dan saya tadi sempat menyinggung di awal, meskipun secara market size angkanya kecil, tapi sangat nyata gitu bahwa untuk bisa running well dari yang fokus kecil ini kita bisa struggle ya. Tadi kan sempat disinggung sama Pak Andi bahwa salah satu katakanlah ciri khasnya UKM itu adalah speed untuk agility. Dia harus tangkas, dia harus apa namanya cepat bergerak gitu. Ya berbeda dengan korporasi, karena saat ini kita semua tahu bahwa semuanya mengalami setback, katakanlah mundur gitu. Tapi bukan langkah mundur benar-benar dalam arti benar-benar mundur, bukan, karena ya kondisinya semuanya sama, hanya bebannya beda. Kalau mungkin dari BPR mundur 50 langkah, kita yang UKM karena bebannya kecil mungkin cukup 5-8 langkah gitu, karena kan apa namanya banyak cost atau hal-hal yang dipikirkan oleh korporasi. Kalau kita UKM kan oke lah, cukup beli bahan baku ke pasar, kemudian make it produk, ya udah make it money gitu. Simpel itu biasanya. Itu sebenarnya menjawab juga pertanyaan di YouTube ya, Kanan. Ardo Nansya tadi tanya gitu, bagaimana sih mindsetnya gitu ya untuk berbisnis dengan modal kecil. Yang penting jangan terlalu mikirin visinya segala macam, just go the action gitu ya. Ya, Pak Bimo, aku mau nanya nih, ada yang tanya gitu ya, Mas Bimo, lebih baik menjual produk, jadi Reza Gray, manakah yang lebih baik menjual produk dengan keuntungan sedikit tapi banyak gitu ya, atau keuntungannya besar tapi sedikit yang beli, segmented? Jadi sebenarnya menurut Mas Bimo gimana? Semuanya ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau misalnya kita marginnya tipis, tapi memang kita pastikan bahwa memang konsumen kita banyak, artinya tidak ada masalah, tapi capeknya jauh lebih besar. Nah, kalau misalnya marginnya besar, kadang-kadang enak, tapi sebenarnya bukan selain margin, hati-hati sama operasional. Ya, jadi gini, kalau misalnya kalian mau berbuat membuat bisnis, jadi jangan bertingkah sebagai bos. Jadi kalau memang kalian tadi saya baru baca yang ada di modalnya kecil. Nah, kalau modal kecil artinya harus turun tinggi.
ya. Jadi jangan sudah modalnya nggak berapa sudah saya nggak bisa masak tapi saya mau bikin ini, artinya saya harus sewa tukang masak, habis. Oke. Biayanya ada habis di biaya operasional ya, karena biaya operasional itu cukup besar, itu yang akan menggerus profit kita ya. Nah, kalau kayak kemarin memang dia jual minuman cuma 4.000, wah untungnya dari mana? Tapi dia sekali jual mungkin bisa 1.000 cup sehari ya. Misalnya kayak jus-jusan dia bisa mungkin 700 sampai 1.000 cup sehari. Dia bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Untungnya kecil ya, tapi dari segi ininya banyaknya ininya banyak jadinya, tapi memang dia untuk mengerjakannya jadi lebih susah ya. Tapi sebenarnya jangan takut juga dengan harga ya. Harga itu akan menemukan konsumennya. Wah, itu keren tuh kata-katanya ya. Jadi harga akan menemukan konsumennya sendiri. Yes. Ya. Very good itu. Saya setuju itu. Setuju banget ya. Setuju. Jadi misalnya gini, Jangan takut untuk pricing. ya. Pricing itu setelah kita adakan lihat konsumen yang mau kita bidik. Kadang-kadang ada konsumen yang mau kita bidik, kalau harganya murah dia malah takut. Ya. Oke. Gitu. Tapi kalau ada juga misalnya memang karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, jadi maksudnya nggak bisa maruk juga. Jadi kalau misalnya kayak ada yang jual kopi juga warnanya hijau depannya S, ya. Oke. Satu gelas bisa 50.000, tapi ada nggak yang beli? Ada. Mau online-nya Grab, Gojek ngantri, ya. Antri. Ya nggak ada masalah. Asal tadi kata Kang Anan, kita sudah temukan konsumen kita sudah memvalidasi produk kita sesuai dengan konsumen kita, gitu. Terus saya juga kemarin ada yang jual kue kering 4 toples 45.000 ya. Oke. Nah, saya menemukan ada satu penjual toplesnya sama, toples 250, satu toples dia jualnya 150.000. Terus saya mau pesan, maaf Pak, ini daftar tunggunya saya masih 3 hari ini masih ngerjain 100 toples lagi katanya. Oke. Ya, artinya tidak salah dengan harga, tapi mungkin belum menemukan konsumennya. Ya gitu, ya. Aku nih sambil ngebacain pertanyaan di YouTube yang sebenarnya mostly tujuannya sama pertanyaannya gitu ya. Tapi aku juga harus menjawab pertanyaan tadi yang dilemparkan ke Pak Marzuki. Ya, bagaimana mungkin Pak Marzuki boleh bantu jawab tadi yang pertanyaan yang sudah dititipkan tadi di awal, Pak. Monggo Pak bergabung. Baik, saya dari tadi nyimak terus tuh makanan-makanan bergizi dari Mas Bimo dan Kang Anan dengan ilmu praktisnya, karena sama seperti slide saya sebelumnya bahwa saya menganggap saya juga entrepreneur walaupun saya sebenarnya pegawai bekerja. Tapi kalau di kami juga sebenarnya sebagai CEO atau direktur utama kan sama kayak apa, entrepreneur mikir dari A sampai Z gitu ya. Nah, pertanyaan tadi menarik sebenarnya. Izin Mbak Santi, saya summary ada 3 penanya dengan tema yang hampir sama. Jadi saya sambungin aja ya. Siap Pak. Aldo tadi nanya, daya beli masyarakat kan turun, gimana UKM bisa bertahan? Kemudian ada juga Marisa nanya, kalau lagi krisis gini, usaha apa yang mau dibikin? Mungkin bingung kan? Kemudian ada satu lagi yang nanya, Reza budget sedikit, bagaimana bikin pemasaran? Sebenarnya beberapa pertanyaan teman-teman juga sudah dijawab oleh Mas Bimo tadi mengenai strategi pricing, kemudian size Kang Anan. Saya juga mau bilang seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa modal kita sedikit atau cash flow-nya terbatas, tentu kita harus tahu ukuran atau size kita. Jangan kita memaksakan diri untuk
bertempur dengan giant, dengan raksasa, artinya di pasar. Kalau memang kita segmennya kayak BPR, yang mainnya di segmen BPR. Kemudian kalau memang segmennya untuk low market, mainnya di lower market, supaya modal yang kita punya itu bisa digunakan dengan efektif dan produktif. Nah, seringkali yang terjadi itu hilap, ya. Jadi UKM ini hilap, bikin usaha. Yang saya amati banyak nasabah saya, 11 tahun saya menangani UKM dari mulai Danamon, simpan pinjam, kemudian BTPN Mikro sampai sekarang. Seringkali hilap, jadi bikin usaha maju, 6 bulan berkembang, bikin cabang lagi. Akhirnya ada tantangan di situ. Pertama, tantangannya bagaimana mengelola cash flow. Yang kedua, span of control-nya sudah nggak, rentang kendalinya udah nggak udah nggak nyampe lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Kontraproduktif. Cabangnya nutup, dari 5 jadi 1. Termasuk misalnya ada mahasiswa yang saya coaching, dia dalam waktu setahun punya 3 cabang ayam geprek dan bakso. Nafsu bagus, ambisi bagus, visinya bagus, tapi akhirnya terkendala, dia juga harus urus skripsi, juga harus ada urusan pribadinya, akhirnya nggak terkendali, malah tutup. Saya lebih menyarankan kepada yang bersangkutan fokus satu tapi bisa maksimal, seperti kata Kang Anan tadi. Nah, mungkin saya ada ini sedikit ya, menarik tuh yang dibilang Kang Anan tadi. Nih, sebenarnya saya lagi di rumah nih, di workshop ya Pak? Wih. Workshop istri. Jadi ini salah satunya contoh ketika kita lihat kondisi seperti ini, kita jangan maksain diri. Kemarin misalnya kita punya usaha di beberapa mall ya, di PIM, di PTC, di KON. Nah, untung naluri kita, saya bilang udah ini bahaya nih, jadi nggak perpanjang sewa segala macam. Kalau nggak akan jadi beban. Sementara itu kan fixed cost yang harus kita keluarkan. Biaya sewa itu mau kita jualan, mau enggak tetap harus bayar, servisnya harus bayar. Ya, nah, biayanya berjalan ya Pak? Biayanya berjalan, makanya tadi pertanyaannya mengenai cash flow tadi, bagaimana? Jadi kita harus tahu kalau memang seperti ini ya harus ngerem dulu. Nah, bagaimana yang dilakukan supaya bisa tetap penjualannya itu menghasilkan? Yang dicari kan sebenarnya profit, bukan penjualannya. Saya sepakat dengan Mas Bimo tadi, sebenarnya size-nya mau harga 4.000, harga 40.000, harga 40.000, tapi lakunya cuma 2 cup sehari misalnya. Yang satu 4.000 tapi lakunya 1.000 cup. Tentu itu yang kita cari. Makanya akan menyesuaikan dengan target market mana yang kita akan capai. Jadi dengan berbisnis dari rumah sebenarnya sudah meminimalisir biaya pengeluaran. Apalagi bagaimana kalau lebih kecil lagi mahasiswa? Kalau mahasiswa, di level mahasiswa misalnya belum ada modal, sebenarnya reseller bisa. Mbak Santi tadi bilang bisa jadi reseller, bisa. Misalnya kayak reseller bantal mungkin 15%, kalau punya omset 1 juta udah 150.000, bagi mahasiswa kan sudah sangat menarik kan. Oh, sama teman 20 boleh Pak ya? Itu negosiasinya sama ownernya. Nah, selain saya bilang satu resize, kita harus tahu dengan ukuran kita. Kayak kemarin misalnya istri kan sudah mulai melakukan ekspor ke Amerika dan ke beberapa negara di Asia karena ikut pameran yang diberangkatkan oleh beberapa induk semangnya ya, pembinanya. Kemudian ternyata dengan kondisi COVID barang kita kan nggak bisa keluar. Ada beberapa order misalnya dari Amerika nggak bisa. Apa kita harus memaksakan diri untuk tetap konsisten di jualan seperti itu? Kan enggak. Akhirnya yang dilakukan apa? Resize, mainnya ke market yang lebih bawah, bahkan secara juga retargeting lagi, targetnya demografinya diperkecil menjadi ukuran Sumatera saja. Nah, bagaimana supaya pemasarannya dengan biaya murah? Nah, saya belajar dari istri saya, dia pakai Facebook Ads, FB Ads. Oke. Dengan jadi hanya menggunakan iklan-iklan di media sosial Pak ya? Ya, dengan uang yang hanya tanda kutip 30.000, 100.000 itu sudah bisa menjangkau sekian ribu calon konsumen, dan itu cukup berhasil di masa COVID
2-3 bulan ini yang lumayan lah untuk perputaran bisnisnya, dan itu kata Kang Anan tadi real menjadi keuntungan kita, nggak nyumbang buat pemilik gedung di mall dan lain sebagainya. Kita ke Pak Andi dulu ya. Pak, udah terakhir ya? Oke, silakan Pak Marzuki, monggo. Ya, terakhir itu yang paling penting ya kolaborasi. Kolaborasi itu banyak keuntungannya, terutama bagi mahasiswa. Mahasiswa ini kan idealismenya sangat tinggi, ide-idenya sangat banyak. Cuma kadang-kadang saking banyaknya mau diterapkan yang mana kan bingung. Oke. Nah, di situ butuh orang yang diajak ngomong. Bisa saja diajak ngomong itu dosen kewirausahaan, bisa para pelaku praktisi seperti ini tadi, Mas Andi, Kang Anan, Mas Bimo yang memang pengalamannya banyak, sehingga dengan banyak berkumpul ikut. Nah, mungkin kayak Mas Andi punya namanya komunitas startup, kemudian ikut IMA kayak Mbak Santi ngajak kami kan, jadi bisa saling berbagi ilmu, ide semakin banyak. Dengan ide semakin banyak, ketika krisis nggak mati gaya, kalau saya bilang nggak mati gaya. Udah start sini cepat-cepat pindah ke kuadran yang lain, sehingga kita tetap bisa jualan, yang penting jangan berhenti jualan. Saya sih gitu. Terima kasih. Thank you Pak Marzuki, itu jawaban yang merangkum ya pertanyaan teman-teman di YouTube. Pak Andi boleh dijawab yang tadi. Sebenarnya gini, orang-orang itu banyak bertanya mengenai what is the difference gitu, ya kan? Pada saat head to headnya banyak sekali tuh lokal latte ini what is the difference dengan brand-brand lain sejenis? Oke. Ya, jadi selamat siang kembali buat teman-teman semuanya yang masih eksis di sini. Ya, saya lihat masih 66. Saya nggak tahu di YouTube berapa banyak ya. Di YouTube banyak banget. Banyak banget ya. Ya, halo juga buat yang di YouTube. Karena saya nggak monitor yang di YouTube. Oke. Satu yang menarik gitu ketika diskusi dengan brand manager lokal latte dan CEO kita gitu kan ya. Kebetulan beliau Pak Mardiu itu senang ngopi. Terus kemudian juga beliau senang banget traveling gitu kan ya. Jadi ketika ke setiap area beliau tuh selalu sempetin ke tempat kopi-kopi di yang ada di kota-kota di Indonesia gitu khususnya. Kan kaya sekali ya sebenarnya potensi lokal wisdom kita gitu. Nah, sebenarnya nama lokal latte sendiri teman-teman itu kan lokal itu menginspirasikan Indonesia. Kemudian latte itu sebenarnya kan susu ya gitu kan. Jadi produk-produk yang ada susunya gitu ya. Lokal latte kan susu gitu. Jadi muncullah nama lokal latte teman-teman gitu. Jadi bukan yang nama asing. Pak Andi ya. Mungkin saya yang ngambil itu lokal latte. Betul. Jadi udah pas banget nih sama kopi lokal ya Pak Bimo ya. Bisa sinergi loh harusnya. Segera ya Pak Bimo ya. After ini kita nanti nongkrong online. Nah dari situ sebenarnya kopi yang kita angkat pun sebenarnya kan dari Sumatera, kopi robusta itu kalau ini. Nah kembali ke marketing kan is about bagaimana kita menarget dan mensegmen gitu ya. Ini di sini ada ahlinya Kang Anan gitu ya. Nanti teman-teman bisa mau belajar branding jagonya nih ininya. Tentunya kalau yang disasar dari lokal latte ini adalah nggak sekedar kopi gitu kan ya, karena kan kopi rencengan lagi kan banyak banget gitu. Company besar juga udah ngeluarin kopi 3-in-1, kopi mocha, kopi gula gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, kita lebih banyak keluarin kopi yang ada misalnya kan kita udah keluar varian ada kopi durian, kemudian ada kopi gula aren, yang terakhir ini adalah kopi alpukat gitu. Tentunya kita juga ngikutin tren di target market kita yaitu mahasiswa dan first jobber sebenarnya. Nah, yang membedakan dari sisi tadi rasa juga saya setuju dengan Pak Bimo gitu bahwa lidah orang ini makin kemari jadi makin personal gitu. Yeah. Jadinya ya semua pada akhirnya harga rasa akan menemukan customernya masing-masing gitu. Jadi nggak yang misalnya mahasiswa pun aja kan beragam sekali gitu, ada pencinta kopi yang pahit gitu kan ya, kopi yang memang dari teman-teman coffee shop lokal gitu, ada yang pengennya praktis gitu kan, misalnya di kos, aduh saya tinggal buka saset kasih minuman gitu. Jadi
kita sih sasar lebih ke yang bedanya tadi gitu, bahwa memang value-nya kita dari WKT pengen mengangkat produk lokal terutama kopi di Indonesia gitu. Yang pertama karena makanya kita pakainya kopi dari Sumatera bahkan robustanya. Kemudian harapannya value yang kita angkat ke teman-teman kampus ini nggak sekedar cuma ngopi, tapi bagaimana lokal latte hadir jadi sobat melek teman-teman gitu. Ya ini salah satunya gitu kan, yang melek marketing, melek entrepreneur gitu kan ya. Terus kita nggak sekedar cuman berhenti di bisnis saja, tapi bagaimana bisa jadi sobat teman-teman untuk melek misalnya finansial, melek banyak hal nanti yang kita bisa collaborate dengan itu sih yang bisa saya sampaikan barangnya. Ini sih sebenarnya dari forum ini, dari diskusi ini harusnya lahir banyak sinergi-sinergi ya, seperti bisa minum kopi loka sambil makan bubur ayam, ya kan? Atau kopi loka dijual juga varian baru yaitu kopi loka fit lokal latte, itu sebenarnya udah keren. Lalu di kopi loka bisa duduk-duduk santai pakai bantal cantiknya istrinya Pak Marzuki gitu ya. Sebenarnya ini it's about synergy. Sambil grup coaching nanti. Sambil grup coaching. Itu asik sekali. Jadi teman-teman mahasiswa, bahwa kalau kita mau, ini saya coba menyimpulkan ya, kalau kita mau usaha jangan terlalu banyak dipikirin modalnya lah, untung rugi dan lain sebagainya. Forget about the vision, lebih fokus gimana caranya kita memulai gitu ya, memulai sesuatu dengan segala resikonya harus siap. Karena being entrepreneur itu sekarang sudah bukan sebuah pilihan, tapi juga bukan sebuah pilihan lagi, tapi kayaknya udah sebagai satu keharusan deh gitu ya. Kayak di Bina Dharma sendiri, mungkin teman-teman udah pada tahu beberapa alumni dari Bina Dharma yang sekarang fokus sekali menjalankan usaha, seperti kalau kue tuh kita punya Palembang Harum, mungkin pernah dengar ya. Mardo itu alumni kami. Lalu mungkin kayak pempek banyak banget sih pempek yang masih di bawah ya, tapi oke banget rasanya. Lalu Mix Choco, lalu juga ada beberapa wedding organizer, banyak sekali yang sekarang malah menolak untuk melamar kerja. Itu suatu kebahagiaan buat Bina Dharma, karena kita bisa melahirkan the new startup entrepreneur baru lah gitu ya. Ada kata-kata pemungkas mungkin dari yang paling senior dulu. Yang paling senior siapa ya? Itu atau Kanganan tuh? Jadi ketahuan dong. Random aja ya, mungkin dari Kang Anan dulu deh. Kita kasih closing statement, tips. Kita pengennya tips ya. Tips memulai usaha tuh versi Kang Anan. Oke, versi saya tidak jauh dari dunia brand yang saya geluti. Mulailah bangun brand kita hari ini, jangan ditunda. Karena membangun brand itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi untuk menghancurkan cukup sekejap saja itu udah ambiar istilahnya kalau orang masih gitu. Jadi bukan hal yang sulit, tapi harus kita maksimalkan bahwa semua berpotensi untuk bisa menjadi besar dan dimulai dari langkah-langkah kecil, tapi memang harus dieksekusi. Jangan cuman wacana dan di atas kertas saja. Actionnya juga harus dilakukan. Mumpung masih katakanlah sekarang fasenya di mahasiswa, kemudian banyak ide, ya eksekusi gitu, sambil memvalidasi apa yang kita lahirkan. Oke. Thank you. Kang Anan, aduh di waktunya, ini hari apa sih, hari Minggu ya? Sabtu ya. Malam Minggu. Sabtu tuh customer-nya banyak. Thank you banget Kang Anan, waktunya. Kita ke Mas Bimo deh. Mas Bimo, minta dong, karena dapet tips dari seorang Mas Bimo ini kan susah ya. Jadi boleh nggak sih kasih tips buat kita? Kalau untuk memulai suatu usaha, pikirkan saja kekuatan kalian. Jadi kekuatan kalian itu apa? Dengan kalian memikirkan kekuatan, tingkatkan atau fokuskan dengan kekuatan, kalian akan bisa mengeliminir kekurangan. Mungkin itu modal, mungkin itu semuanya itu bisa dikurangi asal kita fokus dengan kekuatan kita.
Nah, kalau misalnya mau usaha harus dengan kekuatan. Jadi kekuatan ya. apa itu yang bisa membuat kalian jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu tidak harus semua berjualan, tapi tidak harus barang, bisa juga jasa. Misalnya yang tadi titil, jasa gambar, jasa desain, itu entrepreneur juga. Jadi tidak harus proposal entrepreneur jualan kroket, jualan jadi maksudnya oke, saya misalnya titil, saya bisa jual jasa gambar, jual jasa ngitung, ya. Nah, jadi fokus dengan kekuatan. Nah, Sering ya Pak ya. kalau untuk UMKM hati-hati sama cash flow. Ya, jadi fokus dengan kekuatan, hati-hati dengan cash flow karena kalau mau berjalan usahanya harus ada duit cash. Oke. Ya karena piutang tidak bisa membayar banyak-banyak piutang ya. Jadi banyak-banyak pegang cash. Beli lambat bayar, jual cepat ya. Jadi Thank you. Pak Andi, monggo Pak Andi. Iya, dari saya yang pertama buat teman-teman ini kan masih banyak yang masih kuliah ya. Jadi baca lagi tadi Ikigai bahwa purpose hidup itu penting teman-teman. Jadi buat saya kita hidup boleh singkat tapi bermakna daripada hidup panjang juga cuma ngotorin bumi aja. Jadi coba cari apapun yang teman-teman bisa berbuat buat paling sederhana buat kota kita dulu Palembang, kemudian mungkin buat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju banget tadi dengan Kak Anan bahwa cintai produk kita sendiri, brand lokal kita Indonesia, ya kan, karena kita besar karena dari kita sendiri teman-teman. Jadi banggalah dengan brand lokal kita aja sih. Belum selesai ngomong Kak, ya. Cakwe kosong, yang ada tinggal ibu yang punya materi juga asli. Oke. Pak Andi boleh dilanjutkan, di-unmute dulu. Ya, tadi saya sih dua hal itu aja Mbak, gitu. Dari produk, yang kedua adalah cintai brand lokal kita Indonesia. So, purpose itu paling penting. Tadi kekuatan, purpose, lalu brand, udah 3 nih ya. Ditutup oleh Pak Marzuki, yang paling muda. Yang paling muda. Ya, sebelumnya terima kasih sekali lagi. Momen hari ini luar biasa nih, banyak belajar dari para senior lagi, kawan-kawan. Saya baca YouTube juga tadi, banyak komen adik-adik mahasiswa yang kayak kalau baterai itu energi susah nyebutnya, membangkitkan kita mengenai wirausaha. Jadi menurut saya mengenai adik-adik mahasiswa ini, mumpung masih muda, bikinlah impian yang segede-gedenya ya. Bikin vision board, tempel, mau punya rumah, mau punya mobil, punya apa, cari gambar yang bagus, tempel di dinding rumah, bikin vision board. Apa yang mau didapat dalam Halo, boleh di-unmute dulu ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu. ke depan. Lain baru kali ke dalam diri sendiri, kata Timo tadi, strength find your ya. Jadi fokus, nggak capek melakukan pekerjaan itu, cari mentor. Paling mudah itu melakukan duplikasi, atau kalau rumus yang berlaku umum sih ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Misalnya saya dulu pengen menjadi direktur di sebuah bank, saya bergaulnya ya diskusi, duduk barengnya sama direktur bank seperti itu, supaya dapat ilmunya. Tiru, modifikasi, minta nasihat, jangan segan untuk belajar. Dengan siapa saja belajar, dari orang yang lebih tua, lebih muda, dan lain sebagainya. Setelah itu ya lakukan. Kalau nggak dilakukan ya nggak bisa. Lebih baik gagal di masa muda
daripada baru menyesal baru tujuannya. mengalaminya. Misalnya mau misalnya kita sudah benar-benar sudah terpikir gimana cari beras untuk anak sekolah segala macam, mumpung masih mahasiswa. Dan ingat, di dalam mahasiswa itu sendiri banyak sebenarnya program-program beasiswa untuk berwirausaha. Kemarin saya share dengan Mbak Santi Envoy, nggak tahu teman-teman ada yang daftar atau belum. Udah Nanti di-share, bisa Pak. juga ya, di Envoy punya program-program lain. Nah, mungkin nanti juga kalau misalnya BPR Sumsel bisa Oke. Thank you Pak Marzuki. Kolaborasikan dalam bentuk Inkubator ya. inkubasi Oke. penting, banyak praktek. Insya Allah kita sangat mendukung yang namanya kewirausahaan. Terima kasih sekali lagi. Seneng banget. Terima kasih Pak Marzuki. Terima kasih Pak, Kang Anan, Mas Bimo, Pak Andi, Pak Marzuki. Ya, saya sangat senang hari ini bahwa ada poin penting untuk mahasiswa memulai mimpinya menjadi pengusaha. Yang pertama, mimpinya harus jelas, punya kekuatan dan tujuan, yaitu purpose. Lalu kuatkan brandnya, dan yang paling penting jangan ngomong aja. Kalau pakai bahasa Palembang, lakukan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Saya juga semoga saya menjadi pemandu yang baik hari ini. Saya kembalikan ke Bu Desi Kristofora dan Pak Herianto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahma Santi yang sudah membantu kami pada hari ini. Terima kasih buat Pak Andi, Kang Hanan, Mas Bimo, Pak Marzuki juga yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya mau dikasih pengumuman bahwa setelah acara seminar ini kita masih ada satu acara lagi, yaitu Business Plan Competition yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juni. Nanti yang proposalnya lolos akan dihubungi oleh panitia, kemudian kita akan melakukan sharing seperti ini lagi untuk menentukan siapa yang menang. Nanti bapak-bapak bisa kami undang lagi. Kalau nggak salah nanti jurinya adalah ketua Tanya. Saya lupa Bu Santi yang kemarin menghubungi. Baik, terima kasih untuk semua. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita foto sama-sama dulu. Boleh? Oh ya, tolong Pak Ami. Mohon dibuka layar videonya, tapi jangan di mute ya, jangan di unmute ya. Tetap di mute, tapi buka videonya. Video saja yang dibuka. Nanti fotonya minta ya Bu Rahma ya. Iya Pak, saya masukin Dan di. saya stories juga. Teman-teman mahasiswa yang masih ada di sini, kalau yang di YouTube mohon maaf ya nggak bisa. Tapi kalau yang ada di Zoom mohon dibuka layar videonya. Ya. Pakai baju ya sayang. Tapi kamu pakai anduk deh, bingung mama. Oke, udah dibuka. Baik, kita ada yang belum dibuka, monggo ditunggu 1 detik lagi. Karena mau masak nih untuk anak-anak. Oke, udah dibuka. Ya, terima kasih sudah dibuka. Yang foto itu Pak Ari Muzakir. Ya, silakan Pak Ari. Baik, kita kasih tanda bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Diam dulu ya. Diam dulu sebentar. Karena ini ada 4 slide atau 3 slide gitu ya. Monggo Pak Ari difoto. Oke, tetap senyum teman-teman. Ini ada nilainya ya. Kalau masuk nanti dapat A. Oke dulu sebentar. Enaknya ya di Minda Dharma ya. Oh iya enak. Ayo senyum, kalau tidak senyum B ya. Ya. Udah Pak Ari.
Lagi terakhir. Oke. Layar kedua. Layar kedua. Senyum terus. Senyum dapat A. Enggak senyum B. Tuh. Enggak bohong bercanda. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Aku mau langsung pesan bubur ayam yang Joli sama kopi. Senyum dapat A. Baik semuanya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu di rumah aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Dadah. Saya juga terima kasih. Terima kasih.